Menurut saya karena pilihan dan usaha kita yang menjadikan. Padus. Itu bisa jadi. Lah, kalau ibu lu padus, berarti seharusnya budus dong. Ya. Itu lucu menurut gua. Terus kakaknya apa? Kardus. Ngetes. Mic 3 nih bisa 32 bit slot. Jadi guys, kembali lagi di Pod Arts ya. Yes. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol seperti biasa, ngalor ngidul seputar kehidupan. Iya betul. Tapi enggak, di sini kita akan rapatkan sedikit pembahasannya, yaitu tentang kenapa Hari ini kita di reshuffle. kenapa ini reshuffle menteri. Goblok. Enggak kenapa. Bentar. Agak berdalam ya. Bentar. Agak bahaya ya. Saya lupa ini bukan kabinet Tarakarta ya. Bukan. Jadi singkat cerita dulu nih ya. Tamu-tamu kita yang di sini semuanya ini adalah musik man. Betul. Musik, men. Tepuk tangan. Berseniman kalau aku itu. Berseniman. Jadi bukan seniman, ada bernya. Betul, Berseniman. Itu artinya dia 2 langkah di atasnya. Dan di sebelah saya itu Pak, kalau Bapak tahu kan ada pemain Dota namanya Sumail Pak. Dia Sumail? jual sepeda demi Gue tau. warnet. Pemain. Pemain Dota. Ya. Kalau ini Pak dia jual apa ya buat beli bas tuh jual semua sampai motor tetangganya dijualin. Boleh jual sesuatu untuk beli bas, asal dia dijual punya sendiri. Jangan tau-tau gue udah jual, punya saya, punya tetangga. Spare part motor Gitu. temennya dijual. Enggak, gue boleh jujur nggak? Kenapa? Topeng Darth Vader kemarin kan ada 2. Satu gue nggak tahu punya siapa. Ya gua. Gue bawa, gue jual. Oh, pantes hilang itu tuh. Ini kan satu lagi. Motor lo gue paro pulang. Nah, tapi anyway, kita di sini akan perangan diri dulu. Dimulai dari Bapak Surya Paloh di ujung. Di ujung ini kita ada. Sumpah, saya nggak ngelakuin apa-apa loh. Selamat malam. Sumpah, saya nggak ngelakuin apa-apa loh. Kamu nggak ngelakuin apa-apa. Ya, belum apa-apain. Band kamu itu termasuk krisis. Lu kok Surya Paloh apa anaknya? Tapi Siapa tahu dia mau invest. oh, Dia mau invest. Oh, Pod Arts ini menarik. Kita investin. Tapi gue ngomong serius lo ya, kalau kamera mana nih? Mana? Semua ya? Pak Surya Paloh kalau mau investin ya kan? Investin acara ini silakan. Siapa tahu loh kita ganti Boleh, di Metro boleh. TV belakangnya nih kita ganti elang semua. Jangan kan ini rumah gue cat biru. Metro TV Eto. kan T-nya Tara. Oh, itu maksa banget aja. Metro TV ya Tara Metro anjing. V-nya Di gema. badannya segede Metro. V-nya gema dari mana? V-nya gema. Goblok. Lu tuh alfabet lulus gak sih? Alfabet lu, aduh ya Allah. Ini gue ngundang siapa sih? Iya, gue tau musisi bidang seni. Bukan berarti hitung-hitungan atau baca ya. Iya. Nggak Aku bisa. kan berseniman. Dia ini Bener. masalahnya musisi belakang. Oh, keterbelakang. Musik kan ada sisi depan, sisi belakang. Nah, Bapak Gema ini dulu adalah Ya, selamat Apa ya? malam. dia dulu ketua partai. Betul. Terus tiba-tiba dia beralih ke musik. Iya. Iya. Emang iya? Setan. Iya, jadi saya itu sebenarnya kita harusnya undang bintang tamu satu lagi tahu. Siapa? Mas Eka harusnya. Tapi karena Itu gua karena jadwal beliau. Lagi WhatsAppan iya. Kita kan juga punya sepupu. Siapa? Yang dimana dia dulu ngaku mau manajerin band seseorang juga. Alip. Baru manajerin lu sebulan naik bubar. Enggak, 2 hari anjir. 2 hari Ustaz. Ya Allah, kan sampai seminggu. Jangan dia mau ya. Alip nonton nih. Teksek kan Alip. Gimana? Ya, jadi menurut saya, Pak, Perkenalkan diri silakan. musik itu Oh iya boleh. Langsung menjelaskan juga boleh. Jadi saya itu adalah musisi. Dan tadi saya mulu. Tahu. Saya 10 menit. musisi dari SD. Lu musisi dari SD, Gem? Kan gua kakak lu ya? Gua tahu banget lu SD drum band. Lu naik daun. Tapi dia daun, exit gua. naik daun. Buah plum tuh. Dia pakai daun pisang kan. Dia gini-gini. Ngerasa kayak dia Aladin. Literally naik daun anjing. Nah, gua dari kecil gue ikut drum band sampai bayangin dulu gue pianika minjem punya sepupu. Udah gitu pianika digambar tai, bro, sama titit, anjir. Itu nggak Iya. perlu Pianika sampai nggak harus saya jelaskan detail karena saya dong yang pianikanya warna-warni. Lu nggak ikhlas tuh ya? Bukan Maksudnya nggak udah ikhlas. dipinjemin, orang mah dibalikin bagus gitu. Dipinjemin di gambar-gambar. Gue setuju sih. Bukan punya si Abi. Bukan Abi Wiwos.
Oh, Abi yang dipinjemin lo. Bukan, kan pianika. Jadi kan gini, waktu itu saya kecil drum band by the way. Drum band gue gitu-gitu kece loh. Iya, Jadi lu niup pianikanya kan lu bilang. bener. Tapi bunyi. Enggak. Yang nggak ditiup nggak bunyi dong. Dia pura-pura doang. Goblok, lu ngerti pianika gak sih? Jadi waktu gue drum band, tapi ini seriusan, drum band gue itu salah satu yang terkenal banget sampai diundang ke menteri. Wah, itu benar. Serius, Cendrawasih. Iya benar kan gue. Itu sebabnya almarhum Pak Ridwan. Oh, ini gue tentara, Bro. Ridwan Kamil. Iya, bener. Goblok. Udah almarhum orangnya, Allah maaf Pak Ridwan. Orangnya udah almarhum, tapi dia TNI. Yang ininya bagian apa sih? Ternyata gue baru tahu kalau TNI itu muslim. Bukannya si Pak Ridwan tentara? Emang tentara. Ya kan dari bilang TNI. TNI apa? Tentara Nasional T-nya apa? Indonesia. Tara. Kan tentara. Jadi lucu loh. Jadi lucu loh. Karena tadi lu bilang tentara, jadi lucu kan. Enggak, lu yang dongo. Terus Pak, gimana? TNI, itunya itu TNI gitu kan. Almarhum Pak Ridwan, beliau juga gokil juga tuh, dia ngelatihnya tapi anak SD ditata kayak tentara. Ditampar gitu. Gak bisa, hormat sampai maghrib. Oh, gitu. Benar. Hormat bendera sampai maghrib. Waktu itu Lo tahu roti buaya nggak? Nggak, Kan kaku tuh roti buaya. waktu itu waktu menunjukkan pukul 6 kurang 5. Jadi hormatnya 5 menit aja. Oh, gua kira dari jam 6 sore. Serius, beliau luar biasa sih ngajarnya sih, bisa sabar banget. Udah gitu gue pernah, jadi lu tau nggak? Gue itu waktu itu diacak, di reshuffle kayak menteri. Jadi lu baru mau niup lu langsung di reshuffle? Enggak, goblok. Waktu itu kan kita kan mau join itu ekskul, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Terus pas drum band, kamu badannya besar nih, cocoknya Bas. beduk masjid, Pak. Kirain malu gini. Gua Enggak drum. Malu. Saya kan tukang, malu gitu kan. Enggak bass drum. Iya. Udah gitu gobloknya gue karena mungkin kuping gue ini kan, terus yang main kan anak SD semua, jadi pas dulu lu goblok. goblok banget gitu kan. Terus? Pas bass drum, jadi kan musiknya tuh yang lo tau gak sih musik, jadi dia tuh demen banget remix lagu. Musiknya apa coba? La 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 sol fa. Apa bida da di da da. Oh, Sembahkanlah aku. Iya itu. Ajar. La sofa apa? La solfa. Terus gua jadi pas la solfa dem dem. La dem dem. Bareng semua pianika gua enggak dengar sama sekali, Bro. Jadi gua telat terus bagian gebuknya. Aduh ini katanya. Udah kamu ganti role, diganti pianika. Pas pianika gua ngelit paling jago. Serius gue liat pianika. Iya, karena emang nggak niup, yang niup Pak gurunya. Yang penting acting dulu, Bro. Iya, lip sync. Enggak niup, goblok. Dia pianika lip sync. Pala lu lip sync. Pianika itu ditiup. Bukan dipencet. Bener juga, ditiup dan dipencet, bener. Oke. Karena kalau mencet, ya kalau niup doang nggak mencet juga goblok sih sebenarnya gitu kan. Ditiup, dipencet. Pianika gue masih ada actually. Oke. Itu Oreo bangsat. Jadi, apa namanya? Waktu itu pengalaman musik saya Pak di situ. Drum band. Jadi gue di drum band dan ini beneran alumni gue itu adalah yang paling terkenal di drum band karena satu-satunya alumni yang mau semuanya ikut drum band. Anak futsal pun ikut drum band. Oh, nggak jelas ya. Iya, anak-anak futsal sampai Pak mau. Jangan bilang pas futsal pun anak drum band. Iya. Wah, sekolahnya Merangkap nggak dong. jelas. Anak drum band. Pusing nggak lu? Futsal pun anak drum band. Anak futsal pun ekskulnya ngikut drum band. Yang jadi gini, dan yang main futsal pun anak drum band. Jadi emang gitu-gitu aja anaknya. Emang, ya kan? Jadi mereka sambil putar. Temen gue karena saking Pak, saya mau ikut drum band, tapi saya buta nada. Jadi bendera. Ya, Jadi bendera. bilangnya yang kibar bendera. Yang ngibarin bendera. Nggak lagi itu kan gue cewek-cewek, temen gue cowok. Kalau jadi bendera. Itu tiangnya. Benderanya. Oh iya. Oh, bendera. Serius, alumni gue the best. Kita kan Murid-muridnya banyak kan? Masalahnya Dikit. pemain drum band, pemain volley juga. sekolah gua kan dulu. futsal. Kan sekolah dia sekolah gua. sekolah di sama. Cendrawasih. Sama Cendrawasih. Oh, sama-sama Cendrawasih. Dulu rame banget. Kok gua ngeliat kayak Rame banget. Cendrawasih.
Kenapa sih? Dulu ya, tapi sekarang rame beneran sekolah gua. Sekarang rame. Dulu kan kayak tempat les. Sekolah gua dulu kayak tempat les pas sepi. Sempat kotor, sempat Pemi juga ini. jangan-jangan. Pemi juga jadi drum band juga. Wah, Dulu zaman-zaman gua tapi Gurunya lo kan. ngapain? Ikutan juga gitu. Enggak. Nggak, Ya. tapi drum band tuh dan drum band itu menjadi salah satu unggulan. Jadi ibaratnya kayak lu di nasyid lu waktu SMA, gua tuh drum band tuh unggulan. Sampai diundang menteri apa sih yang hubungannya sama luar negeri? Menteri Kelautan. Nggak jauh itu ikan. Itu. Menteri aduh. Kan Deplu, Departemen Luar Negeri. Lah dulu, zaman dulu menteri luar Ikan negeri. juga sih. Nggak ikan. Ikan laut ada hubungannya sama Itu Aquaman. menteri itu luar negeri zaman dulu. Siapa? Siapa ya? Goblok. Zaman-zaman gua tuh 2006. Oh, Siapa pemerintah? SBY? lupa. Goblok. Kan lupa, boleh. Oh, dong. Megawati ya? Di? Presiden Lu SMA apa lu SMP? Gue SMP. Oh, SMA SMP. 2006 gua masih SD. 2006 udah SBY, 2004 SBY soalnya. Berapa periode sih dia? Dua. Tapi dia mulai 2004. Itu gue pas masih SMA bener. Oh ya benar, berarti Pak SBY. SMA. Berarti zaman-zaman Pak SBY itu ada menteri luar negeri ya pokoknya itu ngundang ke Deplu, tampil di Deplu. Udah gitu pas tampil di Deplu ternyata ini baru sedikit cerita pengalaman ya Pak, sempit banget. Gua kira ada Mbak Feni. Goblok. Itu sempit banget itunya panggungnya. Panggungnya sepi banget. Udah gitu kan kita kan sama drum band kan ada formasi gerakan-gerakan kan. Jatuh Pak satu anak. Ikut-ikutan. Ikut jatuh juga. Itu namanya lu udah hobi stunting namanya. Stuntman. Karena kan tadi akhirnya drum karena bandnya tadi cuma pemain suruh- drum band pemain bola kan. Jadi emang ada hobi stuntman Tapi juga. akhirnya untuk pergerakan berikutnya Diving. dikasih tahu sama almarhum Pak Ridwan, jalan di tempat aja. Ya udah. Oke. Gitu. Jadi itu Pengalaman. Bapak Gema Paloh tadi dengan Betul. pengalamannya dulu dia Dan akhirnya Drum band. achievement saya di musik adalah satu acara sama DMS. achievementnya adalah satu acara sama DMS. Betul. Sebelahnya ini, Apa sih nggak jelas? gue nyari bandnya, band apa sih? Nggak ada, bubar. Dia dulu punya band, namanya Ubi Jalar. Hobi jalan. Tapi tahu nggak sih? Nama tuh- lainnya Kasava. Enggak. Kasava itu Kenapa apa sih lu ngasih nama Kasava tuh? Jadi gini, filosofinya itu dulu kan zaman era-era pas masih ada zamannya kayak Tahun berapa sih tuh band kebentuk gitu aja deh? 2010 apa 11 ya? Ya. Itu jadi lu nyuruh gue buatin video klip baru kebentuk tuh band. Hah? Lu bikin video klip kapan sih? 2011 2012. 2011. Berarti sebelumnya. Pokoknya 1 tahun gue diemin tuh band selama itu 1 tahun baru itu keluar kandang. Jadi tuh band lu bentuk, terus yang wow. Jadi baru setahun kurang yang bikin video klip itu. Enggak, setahun lebih lah. Kan setahun berarti 2009 dong. 2010 lah. Ya, lu jangan nanya gua. Lu kok kesannya ngeliatin gua? Kan dia yang punya Lu band yang ya? punya band. Ini. Ini kita undang tamunya bener gak sih? Minta tamunya bener gak sih dia? Jadi Lu mau ngamen? Gue curiga dia yang megangin kabel doang deh. kok gerah sih? Ya, ini. Ya lu doang yang pakai jaket Gara-gara nomo. pakai. Apa namanya? Iya. Iya bener, 2010 setengah. Oh, editor kasih lihat nih video klipnya. Keren. 2010 setengah. Keren banget ya. Keren. Keren. Terus kenapa? Lu kayak gak ikhlas gitu nanyanya. Oh, karena kan gue pengen Ceritain dikit, background-nya dikit, ceritain dong, kayak maksudnya, gue tadi. Kenapa lu tuh pengen banget bikin band pada saat itu? Wah, apa jadi- yang menjadi apakah itu temenan? Jadi nama saya Ami, belakangnya ada Kasava. Lu kan dulu jual obat nyamuk dan gerus tuh sama teman-teman lu. Terus kenapa tiba-tiba bikin band Kenapa yuk? jadi nyambungnya ke obat nyamuk terus sih? Dan dulu Beloknya. lu bilang lu ngaduk autan di itu. Di es. Gue gambar tai. Gue gambar tai, gue bentuk tai, gue jual-jualin gitu. Gimana. Ini itu goblok banget. coba. Dari gerus obat nyamuk patah banget jadi band. Makanya kan jauh. Gimana. Terus. Jadi era dulu kan gue belajar tuh pertama kali main gitar itu diajarin sama yang namanya Angga. Ingat nggak Angga? Oh, tetangga. Tetangga sebelah. Tetangga sebelah nenek Karena kami. dia di samping kan pasti kedengeran tuh dia main gitar kan, kalau dia teriak juga ngomong kayak apa kedengeran kan. Oh, iya. Dia main gitar. Oh, iya kan teriak mana bisu ya. Jadi lu dulu penguntit. Yang dikuntit cowok lagi.
Nih yang undang siapa sih? Oke terus? Udah tuh. Akhirnya dari situ wah kayaknya main gitar seru ya. Apalagi kan Apa? Ada sih. Ada apa sih? Dengkul kejepit. Udah dengkul kering, kejepit lagi. gue lagi gini, dia balik gue gini dong. Kan bunyi kopong. Ya Allah. Sian. Aduh. Nah maksud gua, Sumsumnya ngilang. gua tuh pengen nanya. Justru gue lagi nyari tulang sumsum. Sum-sum. Iya. Kenapa maksud gua? Apa? Saat itu, jadi kan siapa tahu Ini teman-temannya kan ada gue yang ceritain dari awal. main. Oh ya. Ya kan? Dengar tetangga awalnya belajar Menurut tetangga, main gitar. gitar, oh kayaknya main gitar keren juga ya. Apalagi di era-era itu kan kalau kita bisa main gitar tuh pasti pada digandrungin sama cewek-cewek kan gitu. Jadi tujuan lu itu. Iya. Nilai seni lu konak anjing. Nah, Pantes. Nilai seni lu. Nggak lama ya. Ya terus. Habis udah itu tuh. Oh, kayaknya keren ya. Zaman dulu kan kalau main gitar pasti dideketin sama cewek-cewek, dikerubulin. Emang Temennya iya, makin betul. banyak gitu. benar tapi benar cewek apa? Soalnya lu nguntit cowok tuh tadi. Tapi emang gue setuju sih soal Oke. itu karena Oke, setuju. kalau dulu kan temen gue kagak bisa main gitar, megang doang. Gitarnya seharian dipegang aja, padahal cewek-cewek juga kagak ada yang deket. Ngerasa keren doang kali ya. Iya karena ngerasa keren. Dari situ akhirnya gue belajar main gitar, diajarin main gitar, terus akhirnya apa? Bikin band tuh sama si Angga. Bikin band, gue udah main gitar, lu main bass dong, nggak ada pemain bass. Akhirnya gue jadi main bass. Tapi kayak gue tahu deh. Kan dulu kan gue sambil main PS tuh di kamar kan. Gue dengerin tuh lo ini sama Ari dateng terus lo ini kan ngeband bareng itu pas masih Mangga tuh. Iya. Nama bandnya apa dulu? 911. Meledak. Jadi abu. Enggak. Itu Nan istri Eleven Antum. istri kita. Oh iya. Tar dulu. Itu bukan tahun 2002-an ya? Apa? Itu Iya kan mah- itu baru gua SMA, gua baru belajar. Lu kejauhan setan ceritanya, Enggak, bangke. ini cerita singkat. Oke. Cerita singkat. Oh ya. Makanya jangan dipotong dulu cerita singkat. Cerita singkat. Jadi begitu. Oke. Awal belajar gitar. Ya jadi begitu. Astagfirullahaladzim. Nah, terus apa hubungannya sama band lo apa dong? Enggak, jadi gini, ya kan udah tuh akhirnya, wow dari situ gue mainnya ternyata nggak jago, nggak bisa ini segala macam. Jadi gue bentuk band itu karena gue mau buktiin gue bisa bikin band gitu. Dan lu kan lebih dulu main apa? Kenapa? Iya main apa dulu? Main apa kan Bass kita kan? nanya? Iya, pelan-pelan Bass. semua pindah ke bass. Dia dulu main bass guys Main di bass. band. Terus Terus bandnya nah itu gimana sih bandnya dulu? Bandnya gimana dulu? Sempat naik apa? gila aja. Ibarat roket tuh. Asapnya tuh. Sampai di bawah. Tengah-tengah meledak. Serpihan dong. Sedih banget sih, ya ampun. Enggak tapi Tapi lo dari achievement dari band itu apa aja? Kan siapa kan lu tahu pernah kan diundang dahsyat. Dahsyat apaan? Dahsyat yang ditangkap. Lu bilang lu pernah diundang dahsyat? Enggak. Kapan kagak? Ya Enggak, gua Allah. cuman pas pertama kali gue bikin tuh band, akhirnya gue langsung ikut festival tuh. Yang Oh, juara festival. 2. Juara 2. Festival se band. apa? Sendiri. Sendiri. Enggak sekampus. Oh, sekampus. Festival kampus. Festival Sendiri kampus juara gitu. 2, satunya Oh, gue bikin festival sendiri aja kalah. Satunya panitia. Oh, sendiri. Oh, sekampus. Itu akhirnya dari situ udah tuh mulai tuh menanjak ke mana-mana. Akhirnya achievement yang ini sih sebenarnya apa? Ya apa? Ini sih gua walaupun gak terlalu terkenal tapi masih bisa menciptakan sebuah karya. Oke. Masuk MTV nggak dulu? Alhamdulillah pas gua mau ngajuin nanti udah bubar. MTV-nya bubar. global. ya. Di Indonesia. Kangen gua lo. Di Indonesia udah nggak ada. Nih buat teman-teman yang nonton yang muda nggak tahu tuh apa tuh MTV musik television sebelum Spot TV. MTV Tuh. itu adalah tempat di mana lo promoin karya. Band-band tuh banyak masuk MTV kan. Iya, banyak. Sampai acara-acaranya Pim Marait anjir si yang hostnya pun rapper.
Festival juga di di situ. Enggak, Gitu tapi masalah yang kayak KFC itu sebenarnya kan cuma bercandaan. Itu kan bercandaan. Kenapa bercandaan? Orang Orang bener. bener emang lo tampil kan bukan? Ah itu Tampil ceritain kan, dong, ceritain. memang gue tampil di KFC. Di situ disediakan kayak semacam nih, gue ngasih buat band-band indie yang untuk promo tanpa bayar. Kayak gitu. Berarti sebenarnya lu kurang bahas aja dalam menceritainnya, Mi. Harusnya lu ceritain gini. Dulu band saya sampai pernah ikut dalam festival KFC gitu. Dibayar nggak? Enggak. Gitu kan tapi lebih keren kedengarannya. Dikasih nasi sama ayam tapi kan sama KFC. Itu kan cuma buat promo lagu. Di luar dari itu, gue waktu itu pernah diundang sama di PRJ, Stan BNI. Terus gue Hotel Pullman pas Piala Final Euro waktu itu. Dan itu diundang kan, ditelepon. Diundang, kita dibayar. Benar-benar dibayar. Di berapa ininya semuanya. Oh, lu ngeremehin Achievementnya sih. itu. Oh, boleh lah, oke lah. Terus Yang ngeremehin siapa? Iya. terus ya pokoknya banyak lah sebenarnya jam terbangnya. Kagak ngeremehin kan gua bilang lu ngeremehin lo. Nah, pas bikin bikin video klip itu sebenarnya lagi kisruh. Itu baru ganti vokalis. Oh, dan itu setelah yang lu tadi udah di hotel segala macam itu. Udah, itu lagi kisruh pergantian vokalis kan lagu band mesti jalan. Karena ada perselisihan antara vokalis sama drummer waktu dulu, akhirnya yang ngalah sih vokalis yang mundur. Akhirnya kita nyari ini ya suara terbanyak ganti vokalis, dari vokalis tuh lagu akhirnya dicoba untuk jadi edisionalnya vokalnya aja dulu. Gitu. Tapi itu berarti vokalisnya cewek itu bagus loh. Siapa namanya dulu? Dulu namanya Fatma. Ranto kayaknya. Hah? Ranto ya. Ranto bener. Ranto. Kok Ranto? Kan cowok, kan cewek. Siapa namanya? Fatma dulu. Si Fatma. Fatma. Bagus suaranya. Itu yang di itu kan yang di video klip itu kan? Yang di video Yang di video klip. klip Tapi itu jatuhnya jadi edisional doang. Sebenarnya suara penyanyi aslinya penciptanya bukan dia. Gitu. Cuman karena berhubung waktu itu kan sempat ya itu pada ngambek-ngambekan, akhirnya kisruh segala macam harus jalan, ya udah mau nggak mau harus ngangkut satu vokalis gitu. Ya. Tapi itulah ya, kalau ngeband, ngebentuk tim, mau bubar. Tapi drum band gue itu juga bubar juga terakhirnya gara-gara lulus. Satu mau lulus. Nyeluk di drumnya. Kedua drumnya mau dicelup, pecah. Bukan kalau nggak salah terakhir dijual semua alat-alatnya. Iya, nutupin modal karena gurunya pada puasa. Kagak, kalau dia mah pas sekolah korup. Iya, itu benar. Gue tadi mau ceritain itu. Salah satunya adalah kenapa drum band gue bubar. Kepala sekolah gue korupsi, bro. Jadi waktu itu ada beberapa drum band. Jadi kan drum band kan sering tampil tuh sampai diundang menteri lah dan sebagainya. Oh, kita udah kebanggaan diri sendiri, sampai dapat plakatnya loh. Dari menteri itu dapat plakatnya untuk sekolah. Jadi atas namanya Cendrawasih gitu kan. Dan semenjak itu loh kok kayak sepi job, nggak diundang-undang lagi, apa dan sebagainya, nggak pernah tampil-tampil lagi. Ketahuan ya pas gue SMP kelas 1. Korup dia. Untung itu pas sekolah SD. Pas sekolah SD. Kalau lu ada yang korup juga? Nggak ada, cuman yang pas ini korup semua. sayangnya tuh Kasafa lagi begini, tiba-tiba kisruh, berantakan. Pas dari saat itu sebenarnya gue manajer yang asli punya, itu yang jadi dia yang ini. Itu sebenarnya gue ditawarin job untuk main di Dubai. Oke, dari manajer lu yang gagal itu. Ya, Yang abis itu keluar manajernya kan, tapi manajer enggak keluarnya gara-gara ya karena pecah aja semua, jadi masing-masing ya tuh manajer akhirnya udah. udah gitu abis itu gantiin Alip kan. Enggak, Alip mah justru malah sebelum tuh manajer. Oh, malah sebelum. Karena kan berarti dia, Alip itu dulu pas yang di mana radio RRI katanya, lu mau nggak tampil? Gua nggak tahu kan si Alip, gua main iya aja. terus Udah tuh ya kan, dia dapat link dari mana? Ya udah oke deh kalau misalnya itu. Dari situ, cuman pas di wawancara itu gua bilangnya apa sih perengus satu ini ya? Manajer gitu. Terus? Udah yang itu doang. Terus jadi nggak di RRI? Udah jadi Tampil? bener dong manajer berarti sempet. Ya cuman di event itu aja. Terus tapi dengar-dengar lu pernah sempat dapat album, pernah punya album diedarkan, pengedarnya ketangkep. Itu lain. Itu ganja. Oke. Itu ngedar ganja lain. Oke. Oh, berarti Album sempat di RRI. musik pengedarnya ketangkep. Oh, tapi berarti sempat di RRI. Oh, bagus. Tempat emang kayak sebenarnya udah Kasava tuh udah itu ya kan, cuman gara-gara trouble ya 5 kepala jadi satu kan susah tuh yang nyatuinnya itu, apalagi gue leadernya, lu tahu kan. Oh gitu. Jadi orang pernah nanya nih, jadi gimana Mi? Gitu. Ya Allah, sayang banget.
Tapi sayang loh, seriusan. Sebenarnya udah punya mini album, Padahal lu itu bisa tinggal dijalanin lu terus. bisa punya Lamborghini itu kayak Peter Pan. Anjir. Kan semua membernya punya Lambo. Emang iya. Emang iya. Si Ariel Noah kan. Seriusan? Lah, yang dia pernah ngumpul-ngumpul semua sama bandnya Ariel Noah. Gua marah sama tim gua. Kenapa? Kita dulu bubar. Gitu aja. Lamborghini semua, Bro. Member. Ya, itulah kisah dari kehidupan band ya. Sekarang ke Bapak Nain nih. Nah ini. Loh, iya. Sebenarnya bintang tamunya ini asli. Biasanya kita itu Asli bintang tamu yang gini. kita itu perkenalan biasanya itu 2 jam. Uncut membership. Uncut membership. Hidup. Ini berarti ini baru pembukaan. Bukan. Wah, apa yang cerita secara detail berarti tadi? Ya nggak apa-apa sekalian. Sekalian. Sekalian dong. Lu aturan ngomong belakang layar. Nggak bener-bener perkenalan sekali Hostnya juga kadang nggak ini. setan. Ya apa? Ya kan lu ngomong. Hostnya nggak profesional ya. Bapak gimana? Ya, apa nih? Pertama kali jadi kayaknya gua musik man deh. Itu tuh umur berapa? 0,5 tahun apa umur berapa? Pertama kali ngerasa kayak, ih kok musik seru, kayaknya gua ke musik aja deh, gitu kan. Musik. Kayak editor saya kan dulu dia ini kan, ngebedain gendernya undur-undur. Akhirnya dia memutusin, gua kayaknya jadi video editor deh. Itu Pasirnya nih. Pasti sering nangkep ya. Jalan undur-undur kan gitu gue ya. Pasti sering nangkep ya. Enggak sih? jadi iya, kapan? Saya jadi musik man, gitu. Kalau pengen jadi musisi itu emang apa sih backgroundnya tuh dari kecil. Oh, dari Dari kecil tuh udah dibawa sama nyokap ke kan nyokap emang paduan suara. Oh. Latihan paduan suara di gereja gitu kan. Oh, duh, Jadi- enak ya. Ikut Diajarin sama mama, diajarin nggak? ya diajarin. Tapi waktu itu cuman ikut nontonin dia latihan aja. Oh. Jadi bondar mandir gereja, nggak ada teman gitu. Tapi endingnya singkat ceritanya apa sih? Gue ngomong apa sih? Kan tuh, tadi kan ente nemenin nyokap. Ente kan tadi nemenin nyokap di gereja. 30 menit. Gara-gara lu sih. Lu di awal udah kamar. Apa? Nyokap lagi nyanyi, lu ngeliatin. Oh iya, lama-lama lu demen Iya. sama nyanyi. Saya bukan sama musik. demen yang langsung demen. Aku ingin jadi seperti itu. enggak. Iya. Oke. Cuman kayak ikut gitu aja, lebih ke ikut. Oke, tadinya. jadi baru kayak menelaah ya, ini apa sih gitu. Ya, terus Kok emang seru? waktu itu kayak lebih lebih gampang nangkep nada gitu. Kayak bukan ini ya, bukan perfect pitch tapi ya. Oke. Jadi kayak misalnya bisa dinyanyiin ya kayak kita biasa aja kayak gitu. Oh, Kalau iya, kita iya. denger musik kita langsung bisa nangkep, bisa kita nyanyiin gitu tanpa Oh, males. oke. gitu. Iya. Bukan perfect pitch tapi Jadi nggak buta nada lah ya. nggak buta nada. Dan which is gue bingung loh, kenapa istilahnya buta nada? Padahal kan kuping ya. Iya. Harusnya kan nggak denger nada. Budek nada. Budek nada. Oh, karena budek tuh kayak lu budek nada ya terlalu. Tuli nada ya, tuli nada. Tapi Beethoven. Hah? Beethoven. Ya kan Kan dia karena Kan dia ini. tulinya karena kekencangan dia main pianonya. Beol. Beethoven itu dulu nggak tuli. Nggak tuli. Dia bukan tuli dari lahir. Iya. Enggak, dia udah tahu musik dulu, begitu pas perform baru dia budek. Iya. Nah, Dia itu budak. budak kan. Capek. Main buta nada. Mungkin gara-gara dari Iya. situ jadi buta nada. Terus gimana, Pak? Terus Ya kan bener ya? Jangan dengerin Pak Pomet itu. Tapi musik itu bukannya kayak aku pengen menjadi, tapi memang musik itu bukannya kayak dari darah. Betul. Apa lu betul-betul aja lu. Maksudnya karena keluarga Betul. ada jiwa seni yang mengalir ke Itu tapi gue nggak setuju. keturunannya. Tadi dia udah bilang betul, tapi dia enggak setuju. jadi setuju atau enggak? Gue nggak setuju. Berarti kamu itu orang yang setuju bahwa kalau bapaknya seniman, pasti anaknya seniman. Iya. Iya sih, bisa jadi. Kan Bisa ini jadi, contohnya bisa jadi. ADMS. depan kita. Betul. Enggak. Ma bapak gua orang kesehatan PNS. Tuh. Oke. Tapi kan hobi kan, hobi. Bukan maksud gue. Berarti 50-50. Berarti itu bukti bahwa ini bagus nih. Ya, arahnya bagus nih. Arahnya bagus nih. Hidup itu pilihan.
Betul nggak? Ya. Lu bisa punya keahlian A sampai Z. Iya. Tapi ketika lu memilih maka ulah temennya L. Nggak ngerti ya. Gua nggak ngerti. Emang tuh aku. Tapi gue belum kenalin diri. Oh iya. Iya juga. Oh iya. Oh iya. Silakan. Oh iya benar. Kenalin dulu dong. Iya. Nama gue Fernando Postino. Ya. Fernando. Iya. Sebenarnya kalau gue manggil dia Fer, Ami manggilnya Nan. Pusing kan? Godo. Nah, akhirnya dia bilang, udah panggil aja Coba panggil. Prapto. Jauh. Siapa? Nggak ada Siapa? hubungan. Prapto bukan. Nggak ada lu. Siapa manggilnya? Siapa? Nando. Nggak ada hubungan. Suara apa tadi? Iya, dia Nando. Ya. Nando ini a musician. Yes. Jadi bukan musician, musician. Lanjutin. Gimana tadi? Tadi gimana? Ya. Mendengar ibu awal-awal ya. Ya, gara-gara itu. Ya. Terus singkat Menurut dia genetik, menurut saya salah. Menurut saya karena pilihan dan usaha kita Tapi ibunya yang menjadikan. dia padus. Itu bisa jadi. Lah kalau ibu lu padus, berarti seharusnya budus dong. Lucu lagi. Padus. Kan ibu. Itu lucu. Kalau bapak baru padus. ya. Itu lucu menurut gua. Terus kakaknya apa? Kardus. Ngetes. Mic 3 nih bisa 32 bit float. Tapi Iya, benar. Tapi ini tadi kejedot sama tulang gua loh. Kenapa? Kejedot sama tulang gua Kan tadi. magnetnya, mic kan Berasa yang di sakit. depan. Magnet. Iya, berasa tapi sakit. Duk. Mau gue lebih sakit lagi nggak? Terus gimana? Jadi terinspirasi berarti sama nyokap ya? Awalnya. Apa dulu ada? Bukan terinfluence juga sih, tapi lebih ke karena ngikut aja. Tuh, berarti benar. Oh jadi ininya apa yang jiwa seninya meluncur ke dia. lo yang ngomong lah. Gue udah mau bikin ting gitu yang iniin jalan nyokap tuh ya kasih Membuka jalan. Ya, yang membuka jalan. Paving the Iya. path, paving the path. mungkin. Menginspirasi. Tapi dia kan memang apa? PNS kan? Iya. Ibunya dia PNS, bapaknya dia PNS. Kalau dia membuka jalan kan biasanya bidan Pasti dia jalan PNS. yang membuka jalan. Kalau orang lagi hamil lahiran, kita buka dulu ya Bu jalannya Bu. Gimana tadi? Jadi udah Jadi- terinspirasi. Iya. Iya. Gitu. Awal kenal musik ya. Awal kenal musik musik. gitu. Musik. Ya. Sama Terus emang Leher gue geli. Baju koknya belum lepas lagian. Kan geli lehernya. Sama. Terus. ceram. Habisnya sendirian pakai baju koko. Habis jualan air garam. Ya, di joksin. Padahal gue pengen jualan beneran loh kan Rukiah. Gus Praba namanya. gua. Hilang nah kesempatan. Terus Udah. Boleh lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut. ya, Boleh, lanjut. 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 Silakan. Lanjut. Lanjut. Tadi sampai mana? Ibu-ibu membuka jalan. Membuka jalan. Ya, awalnya gitu. Ya, Terus oke. singkat ceritanya SMP bikin band. Sama ya, tapi memang sama ya. Semua itu tuh rata-rata kita kalau Awal-awal- sekolah tuh bikin Awalnya band. pasti band sih. Band atau drum band. Pasti karena kan biar supaya keren gitu kelihatannya. Lu kan nasyid. Gua enggak Gua sih. band Gua juga. nggak dianggap keren Dari dulu SMP. Dia nggak ada keren. Kenapa nggak dianggap keren? Nggak tahu. Lu jadi apanya waktu band? Dulu drummer gua di band. Lu drummer lu. Apa itu anggapan orang? Ya nggak sih? Selama kita merasa kita keren, nggak ada gunanya sih. Ya tapi emang itulah. Tapi enggak gua kalau tapi pas gua ngeband gua dianggap keren. Siapa yang Gila, lu nganggap? keren banget lu. Nyalu doang yang orang mau gajas nyalu ngomong sama gua. Kami kerennya enggak. Enggak, teman-teman gua enggak gua keren lu. Hah? Keren lu gila, enggak bisa sampai enggak kesetrum gitu. Kasihan kan? Bisa sampai enggak kesetrum keren lu. Tadi gimana abis itu jadi? Udah. Ya, bikin band tuh kan. Oh, bikin- bikin band belum selesai nih. Bikin band, Ya, bikin Itu band. SMP ya? Bikin band. Antara SD atau SMP lupa. Habis itu ya manggung-manggung waktu itu. Oh menarik sih. Habis itu singkat ceritanya lagi gue masuk SMA
di Kalimantan, tapi setahun doang. Oh, Tapi tapi tinggalnya sempat di Kalimantan. Di Kalimantan. Gue dari kecil sampai SMA kelas 1 di Kalimantan. Oh. Nah, baru tahu rupanya ada SMK musik. Oh, SMK ya lo ya? Iya. Jarang-jarang tuh. SMK musik. Jarang-jarang banyak SMK lo musik aja. itu cuman ada di dikit, pokoknya kayak di Jogja ada, di Jakarta ada 2 kalau nggak salah. Emang jarang. Tadi lu bilang panjang. Mat solar. Astagfirullahaladzim, orangnya udah meninggal. Ya gitu. Terus Iya. nyokap nawarin mau pindah ke Jakarta nggak? Ya karena gue emang rencananya pengen kuliahnya musik juga. Jadinya ya udah, tapi ulang lagi dari kelas 1, padahal gue udah naik kelas 2 tuh, 2 SMA. Kok gitu? Karena SMK beda. SMK jadi takutnya nggak bisa ngikutin ini kan, ikutin pelajarannya. Pelajarannya. Gitu. Udah deh pindah ke Jakarta 2013 kalau nggak salah. Udah belajar musik tuh. Instrumen yang gue mainin cello. Cello. Susah tuh. Tenor. Habis itu udah lama tuh nggak megang cello gue udah. Oh, jadi lebih ke alat musik mana dulu? Alat musik. Cuman emang di SMA itu, SMK itu apa namanya? Gua malah banyaknya nyanyi. Dah. Ada vokal grup, vokal grup terus. Berarti semua. Tahu gitu gue SMK ya dulu ya. Kenapa gue SMA sih? Iya, Soalnya maksudnya Gema ini dia kuliah dulu baru SMP. Iya. kuliah dulu. Gema kuliah dulu baru SMP. Dongo kan? Nah, itu Kok bisa? apa? Kok bisa? Almarhum Gustiwi itu adik kelas gue tuh. Oh gitu. Iya, Oh. gitu. Ada kelas yang dari SMK atau yang dari SMK. Lo kenal tapi kenal dekat. Kenal dekat dulu. Oh. seru ya. Berarti lu belajar Oke. nyanyi. Dan kan Vokal kemarin bareng nih dia juga. sedikit buka dikit ya. Kan lu juga bisa serosa juga kan? Ya, Karena di Padus itu. Karena Padus itu. Oh gitu. Terus pas nyokap tahu, kamu belajar Padus. Ya kan mereka yang ngajakin. Oh, Jadi dari nggak, kok kamu Padus juga pasti terinspirasi enggak, emang ngikut aja. Kamu ikut nyanyi ya udah gitu. Jadi kalau dulu tuh ikut apa sih? Kalau dulu tuh Pesparawi namanya, Pesta Paduan Suara Gerejawi. Oh. Tapi pas nyokap tahu gitu kayak, wih, kayak mama nih gitu, enggak? Enggak sih, biasa aja. Iya. Biasa aja. Beda sama nyokap gua ya. Kalau nyokap gua, kok bisa nyanyi sih? Gitu. Ami juga gitu pas main bass bisa, wih, kamu kayak anak siapa kamu ya? Cuman emang anaknya. kebetulan apa? Enggak, kalau puji gua mah Tuhannya, enggak gitu. Bonyok ini Support itu sih. Enaknya itu sih. Berarti emang kebetulan karena lu emang suka di bidangnya, disupport sama orang tua. Makanya orang tua pada support kalau anaknya cita-cita jadi AP. Betul. Kalau anak mau ikan, jangan disuruh dia berenang di air yang salah. Nah, ada ikan laut, lu suruh di air aki. sungai. Air aki, dia air api kan air raksa. Warna ungu tuh. Tapi Tapi dia- ada lu ikan air laut bisa ditaruh di ikan air tawar. penyanyi aja ada, ikan Fauzi apa lu? Dia bisa di darat malah. Nah, jadi guys, itulah dia perkenalan. Itu perkenalan. Tapi dia belum kenalin. Dia belum kenalin lu. Sambil menceritakan alasan mereka terjun atau cinta kepada dunia musik. Tapi kalau- ya achievement lu apa, Dok? Yang paling tinggi di dunia ya musik? benar. Paling tinggi ya. Ya. Atau achievement Lu, apa lah? tadi baru belum selesai loh. Abis itu pas itu kan baru cintanya. Akhirnya jadi ya kan Ya kan sosmed. udah ini Pas kesininya sekarang nih abis itu bikin cover gitu-gitu. cover kan kemarin yang sama Eno apa segala macam Iya. tuh. Itu ya Sedang waktu berjalan. karena pengen ini aja sih. Karena pengen aja. Karena pengen aja. Tapi awalnya jadi lu kenal sama apa? Indofitgram kan dulu. Indomusik. Iya nggak sih? Indomusik ya, Indomusikgram. Oh iya, dulu sempat kerja juga main Musikgram. Indomusikgram. Jadi video editor. Oh, Bong sama Bong. Bong sama Bong. Oh, lu malah video editor. Video editor dulu. Video editor sama video ini tukang video lah intinya. Oh, jadi bukan Itu malah gua iseng banget sumpah. Jadi Oh. gua
waktu itu kan Indo Music Gram sering ngadain acara Indo Music Day namanya. Yang apa? Yang acara yang di apa sih bar-bar gitu lah buat Oh iya. buat komunitas-komunitasnya. Gue lihat videonya jelek. yang edit video itu jelek. Kebetulan teman gue juga waktu itu kan, memang gue kenal. Duh jelek banget ini, harusnya bisa kayak gini. Terus gue bilang ke teman gue yang kerja situ, sini gue aja lah yang jadi editor, gue bilang gitu. Singkatnya. Oh gitu. Singkatnya gitu. Terus habis itu dia rupanya nyampein ke Bong chat chat Langsung. gua suruh chat Bong gitu. Ya udah gue chat. Jadi interviewnya cuman lewat line jam 2 Ya pagi. Allah, line. Masih line. Wah, kebal. Jam 2 pagi, ingat banget gue. Nego-nego gaji di situ juga tuh. Jadi Senin Bong, datang udah. Bong gua kenal sih, cukup kenal dekat malah kalau Bong itu. Orangnya konyol juga, asik. Gitu. Itu Bapak. Gua bilangnya Jason Mraz Indonesia. Serem Si Bong. Dulu kan seringnya pakai celana pendekan, topi ini. si Bong tuh. Dengan bulatnya itu. Kacamata bulatnya dia. Iya. Itu awalnya. Oh, lu ternyata video editor. Video editor. Gue kira lu malah yang bikin musiknya gitu juga apa? Enggak, gua malah kebanyakan video edit ngedit videonya sama nge-produce videonya sih. Cuman gue masuk frame juga. Nah, bingung kan? Siapa yang megang kameranya? Betul. Tripod. Oh, berarti tripod man Tripod. dulu. Iya. Gitu. Wah, gila. Terus Double job. Tapi ya sih kalau jadi sosmed Content creator tuh mah double job, Tapi triple abis itu job. lu musik-musik itu, achievement lu terus apa tuh? Dapat nyemplung di dunia musik gitu. Apakah Sejauh ini ya. Pernah diundang waktu SMA sih. SMK. Pernah dia undang acara apa sih? Kedutaan Belanda atau Jerman lupa gitu. Mia manggung di situ. Tampil. Padus apa Terus itu? Itu waktu itu orkes. Emang kebetulan emang yang diundang sih SMK-nya ya. Cuman kan gue jadi ikut perwakilan. Terus habis itu pernah ke wakilin Indo, ke Malai, sama ke Kamboja. Oh, oke. Terus yang kemarin Acara gue lihat SEM. yang lu video yang orkes itu apa? Itu Yang waktu jazz itu gitu-gitu. itu tugas akhir gua Oh, manggung. bikin Weh, konser tugas akhir. Edan, oke. Gila. Oke. Terus kalau lu belajar kayak software gitu, belajar sendiri atau yang kayak lu pakai Di kampus sebenarnya diajarin, cuman karena waktu itu gua emang diajarinnya waktu SMK. Ya udah, dari SMK udah diajarin software itu? diajarin. Cuma Nuendo dulu waktu itu. Ya, Oh, Nuendo. Nuendo, Adek- people adeknya nih dua-duanya. Cubase. Heeh. Lu apa Mi? Nuendo kan? Nuendo sama sekarang. Dulu Cubase, cuman naik ke Nuendo. Duluan siapa sih Nuendo? Cubase? Nuendo tuh anaknya anaknya Adenya. Cubase. Anak Iya, Cubase. adeknya Cubase. Tapi Cubase dia lebih ini kan, maksudnya Lebih bagus Cubase. Bagus. Cubase bukan Nuendo. lebih bagus Cubase. Kalian nggak ada yang pakai audition. Studio One lah atau Gak FL. dianggap, audition gak dianggap. Studio One, FL. Kalau disuruh pilih audition sama FL, mending FL. FL. Gitu ya? Iya. FL Tapi apa yang menyebabkan itu? apa? Apakah efeknya hasilnya beda apa gimana? Adobe itu overrated. Oh gitu ya. Brand Udah, mahal. video yang visual aja lah Adobe. Iya, visual oke lah. Audio, Adobe. audio nggak usah ikut-ikutan. Audio Kurang jauh ya? Jauh banget. Ya dibilang jauh banget. Sebenarnya enggak. hasil render tuh katanya sih beda-beda ya. Beda-beda Dari hasilnya. DAW itu beda-beda. Katanya, cuman gua nggak terlalu bisa mendengar itu dengan signifikan. Sebenarnya Sama aja sih. Sebenarnya jauh dibilang jauh enggak, cuman gue diajarin waktu itu sama Mas Eka juga. Tapi sama teman-teman musisi juga actually. Kan gue kan habis gara-gara diajarin. Gue tuh diajarin sama Mas Eka Studio One. Dikenalin Studio One waktu itu Studio One sama Studio One 3. Studio One yang ketiga masih. Sekarang kita udah pakai versi yang ke-6. Udah yang ke-7 malah sekarang kan. Ini mau ketujuh. Yang mau ke-7 nih, bentar lagi kan. Gue gara-gara belajar itu, join komunitas-komunitas musik, ada beberapa yang komposer-komposer yang pernah kerja sama DMS juga. Sempat ngobrol-ngobrol. Jadi memang bener, Dok. Sesuai ininya tuh beda-beda hasilnya. Sesuai kuping sih sebenarnya. Dan juga yang membedakan apa coba? Bukan cuma DAW, speaker flat juga, Iya benar kalau itu. dan sound card.
Soundcard. Dulu bagus gue ya. pernah dikasih tahu, gue nggak tahu ya, tapi ini gue nggak tahu karena gue dulu pernah pakai Focusrite, cuman meninggal Focusrite. Ada di gua. Meninggal nggak sih, Mi? Meninggal satu. Iya kan? Itu gara-gara sambar petir. Oh, soundcard yang Soundcard buat eksternal. eksternal. Berarti itu gunanya pas kita rekamannya kan. Semua lah. Speaker kan dari soundcard. Kayak jantungnya. Jantungnya soundcard itu. Gua kan sekarang pakai Rodecaster tuh. Itu bisa. Berarti itu oke. jatuhnya udah soundcard campur. Bisa. Soundcard. Kayaknya ini Di terlalu interface. rumit sih. Emang dia Nah, tapi selalu itu buat interface semua. jatuhnya, soundboard interface. Iya, Kalau buat bisa live dipakai juga. soundcardnya jadi lu fungsi kedua kalau Rode. Nah, soundcard kalau untuk si Scarlett, dulu gua pakai Scarlett mini, sambar petir. Dikasih ke Ami bisa katanya. Tahu diapain sama si Ami? Nggak ada apa-apain, cuma satu doang. Ganti kabel rusak. ya? Oh, satu doang rusak. satu Yang itunya. jack 6,5-nya masih bisa. Oke. Nah, terus gua ganti ke Roland yang waktu itu disaranin oke. Tapi katanya kalau bisa jangan Scarlett. Katanya begitu. Kalau untuk Kurang bagus di hasil kurang apa? bagus. Katanya pokoknya katanya kalau soundcard tuh jangan ini deh. Soalnya ntar mic lo yang masuk ke soundcard tuh jadi kurang bagus katanya gitu. Tapi Tahu nonton Scarlett mau 2M. Enggak jadi lah. tapi Scarlett kamu tuh bagus. Karena enggak tapi seriusan tapi Generasi sekarang bagus banget. gua nggak tahu ya. Scarlett Masuk ya, beneran, bukan 2M. beneran. Nggak, Beneran ya? nah, Beneran. tapi gua kemarin ngerekam Assassin's Creed Assassin's Creed yang dubbing. Unity dubbing. Mic-nya sih emang Numen ya. Second aja 16 juta. Mic-nya Numen. Pakai Scarlett, anjing bagus banget. Suara gua tuh lihat aja di vlog channel gua. Nih, pas banget nih lu bawa-bawa ke situ. Kenapa? Jadi gua tuh semalam tidur jam 6 pagi. Itu gua dengerin beda mic dari ada lah YouTuber nyobain dari mic $3. Nyampe itu Newman. Kan gemar nih. Iya, Newman. Lu kalau duit beli Newman, iseng gua Iya, ada nyari duit Numen, set. sayang. 60 juta kambing. Itu kan baru. Iya sih. Yang second Tapi pas aja. gua denger, iya sih, suara Mic tuh kan? Mic. mic. Iya. Jadi nggak beda kayak gua ngedenger suara orang tuh. Betul, Kalau ini betul. itu sih Ada yang Newman bulat gitu. Newman berapa ya? Newman 102 kalau nggak salah. Yang kecil ya? Ada yang Yang kecil kan? itu Ada yang kecil, ada yang gede 14 tuh. atau 16 juta. Nah, itu 16 yang gua pakai tuh. Nah, itu. Buat rekaman Unity. Lu itu kecil bagus. apa panjang? Kecil. Oh, yang segini ya? Seginian. Iya. Itu bagus banget. Numen. Bukan titit. Numen. Numen itu mic. Lu nyari apa? Oh, ngomongin mic. Mic, Oh, setan. mic. Mic Mic, nih. bangsat. Segini, 16 juta. Kalau dia kan segini, ini segini. Itu. Lu di siapa nih? Ini colokan 355. Tapi kalau gue bilang sih kalau untuk kayak taraf-taraf yang nggak terlalu ini banget mah pakai mic yang kayak model-model N1 terus kayak Ya, tapi model-model- balik lagi ke modal masing-masing. Modal masing-masing. Nggak, tapi di YouTube itu yang gue tonton, ada KW-nya Newman, bentuknya sama, harganya $50. Suaranya pas gue denger emang sama. Terus dia sendiri yang bilang, ini gila loh, KW. Jangan-jangan gue takutnya kan pabrik-pabrik kan, ayolah. Iya. Di China kan, jangan-jangan dia pabrik yang sama, udah. Bikin lagi brand. Gitu. Orang kemarin gue habis nonton TikTok, kita beli barang kita bikin barang $5, dibeli sama pihak ini $15, dijual $500 hanya biar lu gitu kan TikTok. Jangan gue bilang, iya juga ya. Bisa jadi kan? Iya, AirPods lu juga nonton kan yang AirPods itu. sama tas. Makanya gue bilang, Headset AirPods sama tas. iya, jangan-jangan emang soalnya pas gue denger, Branding. sama lu. Iya. Tapi Gila Numen itu ya. memang brandnya udah cukup lama nggak sih, Do? Newman lama. Lama kan. Makanya Kayak memang salah satu legend lah. betul dan emang dipakai untuk standar seluruh studio. Soalnya Newman itu, gua aja yang baru belajar musik sekitar seminggu lebih lah, lalu. Gara-gara dia ngomong nih, Newman. Terus kan gua kebetulan, lo kalau mau tahu, gua lagi nanya Mi, apa sih mic yang biasa dipakai sama orang tuh kalau gua lihat setiap rekaman tuh pakai aja tuh, itu dia Newman, yang 60 juta itu, Ya. $3.000, $4.000. Ya, yang 16 juta aja kalau lu ada duit. Gitu. Sebenarnya cukup gua warna audio aja. Ini udah bagus, gua seneng loh. Sumpah live kemarin bagus. Ini kan belum coba kan. Atau nih, Rode NT1. Jadi, nah Walaupun ngomongin nyesel belinya. Tapi kan soundcard tuh yang paling bagus kalau kata teman gue itu kalau emang ada budgetnya Behringer, emang bener itu ya? gue pakai Behringer loh di rumah. Tapi Lu kan itu bearing mixer. gigi kali. Ya udah include sama soundcardnya. Soundcardnya ada, mixer ada. Oh, itu kan itu Behringer tuh. Itu Behringer. Ya. Tapi yang paling itu apa kalau lu bilang yang paling Soundcard ya. Jujur gue juga tidak terlalu yang gimana-gimana sama alat audio, cuman kalau kata orang yang bagus itu UAD, Oh, UAD ya? Apollo. Ya, itu gue juga pernah denger UAD Apollo. Itu harganya sama 40 juta, 30 juta. Ya, itu kan budget atas Dan sama dia ada kayak software Numen. juga loh, ya kan? Iya. Gue dikasih taunya Behringer tuh karena Behringer kan 11-an ya. 10 sampai 11-an lah.
Iya, kalau Behringer tuh versi murahnya lah. Napas berhenti dikit. Nah, maksud gua ada nggak tips? Misalnya nih ada pendengar kalian, Bang, saya kayaknya kalau nyanyi suaranya bagus menurut saya sendiri, terus saya pengen nyanyi, pengen rekaman. Kalau yang kelas ya baru pemula lah, Pemula. dari mulai software, pasti audition deh. Apa enggak justru lu jangan saranin. Audacity. Oh iya bener, Audacity bisa tuh. Lu seriusan lebih bagus daripada audition itu lu nyaranin malah. Itu gratis loh. Gratis. Gue nyaranin, Seriusan lebih. gue nyaranin Eno, apa lu download Audacity dah buat rekaman. Itu lebih bagus daripada audition. Ya dia kan Dia kan Eno kalau nggak salah, gua nggak tahu kau deh. menang mending juga kan. Iya. Oke, kalau gitu yang inilah buat yang bawah, misalnya baru mulai. Apa? Coba. Audacity boleh. Audacity buat Mic. software ya. Mic, Software apapun gratis, sama harga. Gue awal-awal BM 800. B800, bener. Itu yang mana? ya? Itu somehow kayak seharga 1 jutaan. Enggak sampai 1 juta. Itu yang 200 C1U ribu ya? beli dulu itu. C1U ya? Bukan dong. Bukan. B800 tuh ini. Tafware. Tafware punya. Tafware yang gue beli itu. Mas itu. Bagus itu ternyata. Tapi Bukan bagus ya tapi sih. kata orang-orang itu Noise banget. Noise levelnya ya. sama ini susah diedit. Oh iya. Dipakein itu pakin-pakin. Oh iya bener guys, ya Allah guys. Ini yang suka satu paket aja 380.000. Itu awal- udah sama apa? Soundcard. Soundcard. Soundcardan tapi. Sama soundcard, Temanku Bang Oh, Soundcard soundcard udah yang sama itu. ARM. Soundcardan. 120 udah sama ARM. sama ARM. Itu 300.000 sama soundcard sama ARM. Lah, lu yang waktu dulu beli kan 100.000 sama ARM juga kan sampai berapa Itu, juta? itu noise lah. Tapi kalau mau Noise budget parah. lebih dikit, 900 ribuan, gua waktu itu pakai Behringer C1U ya. Tuh 900.000 guys. C1U. Ketika C1U, gue lupa mereknya Behringer atau bukan C1U. Tapi tuh mic harus deket banget di mulut, kayak cipokan. Kalau mau kayak yang gue punya sekarang juga bisa Samsung C01. Samsung. Itu Bawain Mas Gigi. Oh di belakang Gema tuh. Mana? itu Ini dia- juga gue setuju. Gue Iya, pernah make. Ini gue pas denger suaranya, coba Mas Gigi. Gue pas denger suaranya pas lagi gue live pas zaman pandemi, gue pakai Samsung kan. Dan ini gue yang U tuh pakai USB emang. Iya. Bagus, noise aja gede. Ya emang noise-nya gede. Noise gede. Tapi kalau di treatment noise-nya suaranya tuh Tapi bisa di-clean kok. ini banget. Nah, kalau Bagus, suara bagus. soundcard yang murah-murah apa ya? Kalau sekarang mah banyak. Jutaan by the way. Ada kayak Moana, Behringer juga nggak Maona, apa-apa sih. Behringer oke. Behringer. Oke. Tapi kalau misalnya mau lebih murah lagi, soundcardnya Scarlett aja. Lah, justru itu Behringer tuh Behringer lebih Scarlett murah. tuh di kamar lu kan? di bawah. Enggak, gue Roland. Oh, Roland. Gue beli kemarin itu yang mixer plus ada soundcard itu ada audio interface cuman 1,3. 1,3. nah, ya, Behringer kayak punya gitu itu, boleh. tapi yang Q. Oh iya ya. Oh iya 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 iya. Gila ya. Itu. Tuh. Jadi ada banyak Tapi jalan Behringer, menuju Behringer Roma. tuh juga ada yang murah, ada yang mahal. Yang mahal tuh rata-rata yang channelnya banyak. Yang channelnya banyak. Ya itu tuh. Iya, channelnya 10 banyak. dekor. Cuman emang Behringer tuh kok nggak, ini gue kalau nggak salah ya, apa namanya, emang diciptain buat emang harga budget, tapi kualitasnya nggak bawah banget gitu. Ya entry level Betul. masuknya, Oke lah. dibikin emang buat itu. Nah sama untuk software teman-teman sekalian, jadi kan dengan segala macam yang tadi kita bicarakan, Audacity lah, Audition lah, ya Disebut sebenarnya pahlawan sih. saya. Tapi gue baru denger loh, ada yang pakai. Lanjut Gem. Apa tadi? Gem. Walaupun sih musisi jarang yang pakai Audition yang Enggak, ada. gue ya. langsung bilang, lu pakai Cubase aja Coba lanjut digituin Gem. gua. Apa? Setelah itu- Baru kali ini gue denger. setelah itu apa? FL Studio apa tadi? FL Studio, Studio One. Studio One. Intinya tapi gini, balik lagi ke sama skill. Ah, Skill sama tools. Kalau Ah. untuk newbie mah Audacity, Audition it's okay lah. Iya. Rekaman doang ya. Lah serius. Rekaman. betul. Buat rekaman ya. Buat rekaman. Tapi kalau buat produksi musik susah. Tapi buat Betul. produksi musik Susah sih itu. sangat-sangat tidak disarankan dan malah tidak bisa. Iya. Karena kalau Hasilnya beda sih. karena Audition itu benar-benar software buat record podcast, ngedit suara. Iya, benar. Ya. Tapi kalau lo soalnya kalau lo ngomongin Betul. kayak lo harus masukin instrumen, harus Iya, masukin nggak bisa. efek-efek yang lebih. Itu soalnya ada plugin-pluginnya kan. Karena ada juga kayak kontak. Itu bisanya di mana? Di Audition, meledak Audition.
Bisanya di mana? Di Digital Audio Workspace atau disingkat Workstation, sorry kok Workspace. Digital Audio Workstation disingkat DAW. Nah, DAW Audition itu bukan DAW. Bukan. Audition tahu. bukan, itu software. Tahu. Ya secara profesional bisa dipakai mungkin untuk ngedit, mungkin ya ada kata mungkin di situ. Iya. Mungkin, tapi kalau untuk DAW ya orang-orang lebih mending DAW jauh. Oh, mungkin maksudnya karena zaman dulu kan workstation ya yang kayak gitu kan workstation versi betul. digitalnya. Versi Sementara digital. Audition belum sekompleks itu levelnya, makanya dia di Dan gua rasa Audition memang gak kesana sih. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang memang ngarahinnya karena dia untuk ngedit suara doang, ngedit suara, ngedit itu untuk Audition tuh bukan untuk musik gitu. Namanya juga audition. Namanya kan audition. Audisi. Itu buat audisi doang itu. Belum konser. juga ya. Soalnya gue nggak EQ di situ, pala gue botak. Mau nyamain sama yang tutorial gue di YouTube kan dia ngajarinnya EQ-nya pakai Studio One tuh. Oh iya, kok jauh beda dong. jadinya. Studio One ada 7 dan 8 sama-sama titik. Studio One Dia juga pakai titiknya file banyak. filter. Titiknya banyak. Studio One itu 8 titik. Banyak juga titiknya. Audition cuma 5. 5 ya? 5 apa 4 gitu. Tapi Nuendo kalau basicnya cuma 4 doang. Tapi Ya emang khusus buat recording. Beda ya. Ada Tuh, juga guys. yang bilang rekaman di Cubase tuh lebih better dibanding Studio One kayak gitu. ada yang bilang kayak gitu. Banyak. Pas rekamannya. Iya, Mungkin better. mungkin bisa jadi yang ngomong kayak gitu. Sound card-nya apa? Nah, itu dia karena triknya musik tuh gitu. Nah. Sama kayak kamera. Lo kamera nih pakai kamera kayak sekarang nih Sony lah, ada Panasonic lah segala macem. Lensanya apa, teknik pengambilan gambarnya gimana, cahayanya gimana. Namun audio tuh seribetnya sama kayak gitu. Makanya ada pekerjaan namanya audio engineer. Ya. Dan Tolong order biasanya saya, order. dan biasanya Ya, orang ini audio engineer juga. Nando itu audio engineer. tapi itu juga biasanya orang juga nggak ngerti yang namanya latensi ya. Pertama kali langsung rekam ya, tapi nggak tahu latensi. Nah, itu. Latensi itu apa? Telat gitu. atau telat gitu. Iya. Hasilnya Terus yang perfectnya itu di berapa rekomendasinya? Itu tujuan ada sound card tuh itu biasanya Betul. untuk mengurangi latensi. Tujuannya external sound card adalah mengurangi latency. Jadi ketika lo kayak kemarin kan gua walaupun udah external sound card, tapi kenapa kita pas ngetek agak delay? Kemarin kan gua ngetek tuh. Suara lo kan delay kan? Karena gua nggak nginstal Driver. software atau drivernya si Roland. Pas nginstal, wuh, no delay, enak banget. Tapi OBS gua untuk live stream ke take over juga. Nah, itu. Gitu. Nah, tapi si Behringer ini nggak ada yang namanya driver loh. Iya. Ada yang namanya ASIO for All. Nah, Axio. Ntar gue nggak tahu itu legal atau enggak ya. Ah, Jadi Tapi Axio dari Pro. dulu sih memang banyak emang yang untuk dari dulu yang pakai. untuk kayak buat Apalagi nipu latensi. oh nipu latensi. Jadi Nipu latency. Jadi kita Nipu, pakai driver bukan ibarat kata nipu. real tech, tapi ini bukan real tech biasa, bukan ini nipu buat latensi, recording lebih doang. ke driver. Driver. Software. soalnya gue ada satu hal. Jadi gue kan ngerekam tuh acapella kan, set lagu nasyid tuh. Gue rekam ke OBS belum di render. Ya. Udah kan pas gue denger kok aneh. Gue render kan, gue render beda. Berarti emang hasil render tuh beda ya. Iya. Padahal itu ya udah jadi tuh. Tapi pas di render beda sama hasil OBS yang gue rekam sambil ngeplay. Iya. Itu Apa Dani kan gua rekam pakai OBS. Ih jadi bagus loh kayak bener. Maksudnya Berarti Dani kagak bener. aduh, salah ngomong gue. Maksudnya jadi lebih bagus. maksudnya Oh gitu. iya. Tapi sumpah loh, gue itu di audition nggak bisa kayak gitu sih. Nggak bisa. Oh. Nggak bisa emang. Emang harus dia. Ini pakarnya nih. Makanya kayak misalkan nyatuin kayak vokal gitu bisa nyatu sama band kan itu emang butuh tekniknya kan ya. Ya. Main Apa EQ. tipsnya? Equalizer, normalize, itu nggak sih bener nggak sih? Kompresor. Kompresor dulu ya, dikompres dulu. Sebenarnya nggak ada Urutannya? urutan pastinya. Nggak perlu kayak Jadi- harus ini dulu baru equalizer apa gimana? Itu kan kita ngomongin mixing berarti kan. Sorry, gua tambahin dulu buat teman-teman ya. Iya. Soalnya teman-teman buta banget nih. Jadi kalau kita nyanyi itu guys, rekam nih, kan suara kita tuh mentah ya. Ya. Kedengarannya masih ya mentah banget. Mic kan juga mic ada kekurangannya kan. Kadang-kadang ada suara Iya. terlalu ngebas, Kalau ada suaranya. kamera kayak raw. Iya, ibaratnya kamera tuh mending raw. Kalau justru kamera tuh kan ada yang bagus ada yang jelek, ibaratnya gitu juga kan. Mic pun gitu. Makanya ada mic yang 60 juta, ada yang sablak kalau tepung. Kayak Nah, BM jadi gitu. gitu. Jadi abis itu di By the way nggak cuma rekaman ya. hmm, Kita manggung pun ada. live ya alatnya gitu. Ada alat Equalizer. Apa? Jadi Jadi mic playback suara- engineering. Playback engineering. Jadi itu lu pada saat keluar ke speaker di panggung ya suara lu udah ditempatkan. Suara lu tuh tinggi atau melengking, yang bagian ini. Terus yang ke TV juga kan.
Berarti beda lagi. Berarti kok gue harus jujur ya. Berarti makin kesini makin jago-jago orang audio kali ya. Karena gue sekarang ngedengerin kayak, mohon maaf nih, acara-acara di TV bagusan sekarang. Kalau dulu tuh emang, ya nggak sih? Lu ngaku nggak sih? Kan dulu lu ngerasa nggak kalau misalnya nonton, mohon maaf nih, American Idol yang dulu sama Indonesian Idol zaman jauh, dulu, jauh, yang di jauh. TV-nya, Iya, kan jauh. kualitasnya kayak beda Lo gitu. tau gak kenapa? Kenapa? Kalau yang Indonesian Idol atau apapun itu, pencarian bakat, mereka ngirim ke audio engineering. Jadi kalau yang fals tuh Di pitch apa di itu Di pitch out of ya, tone di- ya. Live. karena gue pernah dapat job. Live. Oh, Enggak. ya kan dulu nggak live ya? Jadi nggak live. Heeh. Jadi dikirim dulu. Untuk Tapping, yang diupload tapping. ke YouTube gitu-gitu ya. Cuman kalau live-nya gue nggak tahu. Oh, Kalau yang emang live. pantesan. Gitu. Apa boleh ya gue Jadi- ngomong kayak gitu ya? Nggak apa-apa. Orang, ya kan rahasia umum lah. Ya semua orang juga. Ntar Gua- disensor. Tutut. Gue pernah nerima job dari tutut. Oh iya, tut gitu ya. Tut editor. Iya, tapi benar sih. Tapi gua ngerasain juga makin jago, makin kesini ya nggak sih? Iya. Karena teknologi kalau nggak salah. Teknologi juga sih benar. Ibaratnya gua aja sekarang guys, gua nih ngerekam pakai nih si bekantan satu nih. Ini gua baru beli mic. Hampir nyesel gua beli mic ini. Karena gua bilang kan gua ngapain beli mic gitu kan. Gua kan udah punya mic. Gua beli nih Rode NT1, tapi dia pakai USB-C, Pak. Iya. Gua kemarin beli telik ke laptop, rekaman cuman udah ini sama laptop. Dia nggak bisa ini Seneng ya? gua. Dia ada XLR nggak XLR bisa juga ya? ada. Bisa, Ada. double. Bisa. XLR Bisa sama dua. USB. Dia ada XLR. DCU soalnya. Nah harusnya lu cobain XLR dulu. Sebenarnya Udah. yang bagus itu XLR tau. Heeh. Lucunya yang ini bagusan USB-C-nya. Mau tau nggak apa? Yang USB-nya bisa 30 bit float. Ya karena dia kan langsung include sound card dalam juga kan termasuk. Itu. Cuman suaranya susah makanya dirubah. Ya. Bagusan nggak mungkin lah. Iya. Nggak mungkin dong. Enggak, XLR harusnya lebih bagus. Iya. lucu yang 30 Coba bit. colok ke sound card gua. Udah. Gimana? 32 bit aktifnya malah USB. Jadi dia nggak bisa ini harus digital. Digital. Kalau misalnya yang analog dia 24 bit. 24 bit. Oh. Lucu ya. Nah, apa itu 24 bit? Nah, Nah, ya kan? Nah. Sama itu analog sama digital tuh perbedaannya apa tuh? Analog tuh ya Analog tuh XLR ya. kabel Analog ya, analog. Putar-putar. Enggak kan ada yang nggak tahu juga kan? Ya, buat Analog teman-teman yang apa belum ya? ngerti, analog itu XLR kan kabelnya. Jadi nggak tanpa digital, intinya jadi analog digital. Basically, Enggak, beda. analog itu kan dia ininya memprosesnya pakai waveform. Betul. 101,1,1,0. Oh ya, audio. Gitu. Jadi ibaratnya audio langsung lah kalau bahasa awamnya. Kalau ya dong, analog audio langsung. Makanya kabelnya XLR. Makanya kan kayaknya lebih gampang ngedit analog ya dibandingkan digital nggak sih? Lebih natural. Lebih natural analog. Dulu. Itu ngomongin mic. Loh iya dong. Dulu. Enggak kalau sekarang juga kayaknya lebih nggak 32 bit sama Oh, itu kan iya, takutnya iya. bingung. Kalau orang. 32 bit. sekarang kan udah bagus-bagus teknologi. Ini aja suara gue bagus loh di sini. Seneng tapi gua. nggak butuh sound card. Buat apa ada sound card? Karena emang di dalamnya udah ada sound card. Terus Jadi sound cardnya di mic. Kalau nggak harganya kan 3 juta. fungsinya? Maksudnya? Kalau lo digital makanya dia pakai sound card yang di dalam. Betul. Kalau Noise misalnya XLR nggak ada noise sama sekali. Sama sekali nggak ada Berarti noise. dia berarti- ada di noisernya. Gila ya. Mungkin. Dia Oh, ada makanya ibaratnya jadinya agak bass dia suaranya. dibilangnya preamp apa gitu, tapi iya agak ada bassnya. Nah itu Yang dia. enaknya. Ada preamp-nya berarti. Berarti Dari kan ambil itu di kayak dalam. gitu susah dibuat diedit kayak minta kita mainin equalizernya dong. Bisa Dibandingkan aja. analog. Bisa kalau jago ya. Bisa aja. Cuman lebih harus yang kupingnya harus yang Sebenarnya kalau zaman dulu tuh malah rekamannya itu EQ sama apa ngasih kompresor tuh di awal pas rekaman. pas rekaman. dulu. Jadi namanya pre-record. Oh berarti emang nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ada proses Oke. sebelum pas rekaman, sebelum kita rekaman ada kasih EQ dulu, kasih ini. Jadi Karena- aslinya pre-record. Karena ini jujur pas beli ini kan ada software juga dari si Rodenya. Itu ada ini ya, EQ segala macam. Sama kayak gua rekaman di situ yang podcaster tuh udah ada EQ segala macam. Boleh pre-record. Jadi teriak juga nggak ini kan. Nah, jadi apa sih teman-teman nggak ngerti kan mungkin kayak dari musik apa sih Bang yang dari tadi kita bahas? Yang tadi kita bahas itu adalah namanya mixing and mastering karena Betul. yang namanya audio teman-teman sekalian kan kita kan ya ini musik kan ya sekarang kita rekam ya. Kita rekam semua sekarang serba digital. Bahkan sampai orkestra aja digital gitu kan. Ya. Walaupun kalau menurut salah satu apa namanya?
Konduktor yang saya kagumi yaitu John Williams. Beliau bilang, saya tidak percaya digital. Dia nggak mau digital. Saya lebih suka yang asli. Karena ketika yang asli itu semakin minim menggunakan equalizer gitu-gitu, that's the true masterpiece, kata dia gitu. Tapi iya sih. Jadi ditentunya dari ruangan, alat musiknya seperti apa, kayak Anda gitu-gitu. bisa ngomong itu karena Anda kaya. Ya benar. Itu juga, Betul. itu counternya. Karena dia udah lama. Dia 80, berapa udah 90 tahun nih? 90 tahun lebih. Udah 90 tahun dia di dunia Studio musik. rekaman orkestra kan gede. Sangat gede. Dia udah punya Ruangannya. studio orkestra Di sendiri. Indonesia Udah punya belum ada tim, loh, Pak. scoring studio. Belum Di ada. Indonesia nggak ada. Makanya kan selalu kalau perhatiin band-band yang recording ini pasti Budapest. Ya benar. Ambil Benar, Budapest benar. atau apa satu lagi ya lupa. Benar. Jadi yang benar-benar suaranya tuh direkam pun udah bagus ya. Karena ruangan ya. Kalau digital kan kita masukin kan. Rekam udah Iya. mentah, ujung-ujung tambahin reverb apa. Nah kalau si John Williams, reverbnya sesuai ruangannya dibangun sama dia. Gitu kan. Sesuai maunya dia gitu ya. Betul. Tapi emang iya sih. Karena terasa juga sih di hasilnya sih. Hasilnya beda kan. Gue John Williams mana nggak bikin merinding musiknya gila kalau dengerin Superman pas sekarang tuh. Gua Berarti dengerin, kalau oh, gila. misalnya take vokal itu konsep dengan plate, berarti dia benar-benar di plate dong nyanyinya. Benar. Emang gitu? Iya, emang dulu. Emang di gitu? plate apa tuh? Plate ada kan Reverb, namanya reverb plate. reverb itu ada nama plate, ada namanya Oh, misalkan gitu. drum. Reverbnya Oh, dia. Iya, itu di audition ada tuh. Plate itu Iya, itu. Ada. Kami di semua DAW pastinya ada juga. ada. Oh itu jadi dari literally aslinya pun ada Plate. bass Ada. Iya. plate gitu ya? Ada. Dry. Ada. Oke, itu gue baru tahu tuh. Jadi rekamannya itu di depan mulut, bukan depan mulut ya. Apa Di sih? depan Pokoknya dia lah. depannya tuh ada plate. Itu tuh ya di situ Efeknya direkam. beda. Plate, hasil plate-nya itu. Oke. Gila ya. Makanya Jadi beda-beda hasilnya. betul. Audio ini kita lagi ngerancik audio teman-teman sekalian. Nah itu apa namanya? Ya itulah. Semua sekarang serba digital kan. Gue jujur gue juga digital. Digital pun juga nggak murah teman-teman. Ya, Ngaco. lebih murah daripada orkestra asli ya. Tapi satu ibaratnya kayak gini, gue waktu itu bikin Mandalorian atau Kung Fu Hustle, gue pernah bikin Kung Fu Hustle. Itu salah satu ini gue akan bikin Kung Fu Hustle tribute to Stephen Chow. Stringnya aja $50. Trompet segala macam atau kita sebutnya brass. Brass itu ada trompet, French horn itu yang muter itu. Trompetnya sama trombon. Trombon tuh yang itu. Kita sebutnya brass. BRASS. Brass itu aja gue beli $70. Udah berapa tuh? 70 tambah $50 tadi. Plugin-pluginnya musik tuh mahal. Ya, katakanlah 1,5 juta lah. Oke, softwarenya 4 juta. Studio One. Studio One 3,3 tadi gue hitung. Enggak, gue beli 4 juta yang pro. Oke. Waktu itu gue sama Mas Eka kan beli. Itu udah berapa? Terus belum kontak. Kontak itu adalah ibaratnya kan kalau DAW itu adalah mesin utamanya. Digital Audio Workstation. Workstation itu badan mobilnya lah. Mesin-mesinnya tuh kayak akinya, itunya itu kayak kontak, area Tentu harus. player. Kalau nggak beli nggak bisa. Ya nggak bisa mainin itunya. Stringnya Apa gimana ya? ntar? Kayak apa sih, kayak pihak ketiga gitu lah. Pihak ketiga tapi yang somehow harus Buat- memainkan itu. buat nge-apply si plugin-plugin lain. Nah, 20 juta plugin ada dong. ada kan gue keluar buat hideout waktu itu. Lebih sekali. Gue 20 juta keluar. Itu aja tuh nggak yang kalau nggak salah filter itu harganya di atas dari 10 juta. Nah gini pertanyaan berikutnya berarti. Audacity ada nggak yang buat tapi misalnya ada yang pemula kan? Nah, tapi lu tahu nggak anehnya apa? Ini the tricky part yang mungkin banyak orang jadi kontroversial. Oke. Kan tadi semua mahal tuh kan? AI, lu cuman ngomong jadi string mahal anjing. Itu sakit sih. Itu kalau temponya bisa sama, Kalau temponya Gitu. bisa sama dan benar-benar sesuai dengan apa, itu gila. gila. Pecah Tapi sih. setahu gue Industri kayaknya bakalan ada berubah banget. plug-in. Gue pernah nonton tapi karena dulu belum tertarik sama musik kan, ada. Yang ini yang pakai vokal. Terus jadi musik. Vokal, ya tahu. Ada kan? Ada. Mahal nggak? Gue pengen beli tuh. Harga ininya tuh 4 juta mic-nya doang. Oke. Apa sih buat apa mic apa? Oh dia pakai Jadi mic. dia mic-nya itu jadi MIDI controller. Oh anjir, itu keren sih. Jadi Oke sih. suaranya
apa VST-nya masukin ini. Apa Mm-mm. VST yang kita pengen yang string gitu. Ya udah kita bam bam itu Oh anjing. Oh, dia langsung merubah tinggal musiknya bilang, itu ya. berubah suara kita jadi Enggak, kalau ini kayak bukan kayak itu bukan AI. malah ini kayak Bukan lebih AI. konsepnya ke arah Kalau- VST. dia Jadi VST. gini, teman-teman jadi sekalian. MIDI controller gitu. Iya, MIDI controller itu adalah pianonya, alatnya. Alatnya itu namanya MIDI Ya, controller. sebenarnya kan AI pun kan bahasa jualan aja kan. Dan dulu juga AI. Dari dulu juga AI. Ya sebenarnya itu kan kayak ngubah suara lu which is mau jadi dari piano ataupun suara jadi brass, jadi apa gitu Betul, kan. Betul. VST Automation lah ya. Automation. automation. VST itu adalah alat musiknya, plugin alat musiknya. Jadi brassnya VST-nya. Lu pakai apa VST-nya? Oh, VST trompet lu pakai apa? Oh, gua pakai yang merek ini, pakai merek itu. Kan banyak tuh ada Scarby, ada Aria yang murah, Terus ada yang gua pakai tuh session horn. Session, Session horn tuh di kontak. kontak. Kayak gitu. VST juga ada angklung. Nah, yang gila maksud gua MIDI controller mic. Wah, wah, itu gila sih, sangat-sangat membantu banget Itu sih. sangat membantu. Jadi kalau misalkan buat orang yang nggak bisa main musik ya, dia pakai cuma Itu suara gua doang. kena sih. Tapi syaratnya juga harus bisa nyanyi. Harusnya. Nah, misalkan dia vokalis, misalkan dia bisa nyanyi, tapi dia nggak bisa main alat musik. Iya. Dan nadanya kan harus sama kan? Iya. Bam, 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 Tapi bam, dia bam, ada bam, alat bam, bantunya bam, juga sih. bam. Kayak misalnya kayak apa sih? Pitch gitu Ya ya. pitch-nya misalnya main di G, walaupun dia nyanyi yang nggak di G. Ah. Tapi yang penting bisa ada alat bantunya gitu. Di software yang gue lihat ya. Gue pengen banget sih nyoba. Menarik sih. Mic-nya itu aja boleh 4 sih. juta ya. 4 juta tadi. Itu literally bisa bikin orkestra pakai mulut. Bisa. Betul. Bam, 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 bam. Itu Enak tuh gokil. buat yang kita-kita yang bisa pecah suara. Iya benar. Oh iya. Tapi jadinya nggak murni dong kalau Ya kan dari awal juga udah nggak murni. Sebenarnya lu pakai Sama VST aja kan lu nggak pakai. murni. Sekarang aja udah nggak murni kita nggak punya itu tuh. Lu dari piano lu jadiin ini. Tapi itulah ya, itulah yang ngomongin soal teknologi. Makanya teman-teman kemarin gue ngomongin soal AI sedikit. Kenapa gue bilang itu kemajuan teknologi banyak orang yang protes? Karena mohon maaf, orang yang protes dulu nggak nyampe pesan gue. Iya. Pesan yang gue sampaikan. Karena yang namanya perubahan digital tuh pasti ada berantemnya. Lo pernah ngomong dulu pelukis sama fotografer berantem. Emang benar bukan Iya ngomong kan? itu kenyataan. Iya, maksudnya emang sejarahnya begitu Iya, kan? sejarahnya. Pelukis sama fotografer, berantem ini bukan seni, bla bla Pertama bla. kali ketemunya foto. Pertama kali ketemu foto. Ditemuin foto terus jadi foto itu tiba-tiba menjadi sekarang kan lu biasa aja nih foto-foto zaman dulu kalau lu mau tahu pertama kali ketemuin foto dulu tuh kan orang mau foto tanda kutip itu dilukis lu begini 3 hari besok lagi datang lagi begini lagi dulu tuh tiba-tiba ada foto jepret Kayak tombol doang. kesel kan para dulu pelukis apa ini tidak boleh jadi festival seni jadi dulu mau ada lomba foto ngomel dianggap sebagai lomba seni akhirnya kayak lama-lamaan dipisah aja sih Lama-lama Dengan dipisah. cahaya. Lama dipisah. Akhirnya Sama melukis dengan cahaya jadinya kan istilahnya kan audio juga gitu. Audio pun kalau lo tahu, audio pun dulu orkestra, orkestra dong, jangan VST. VST mah pret, tapi sekarang VST semua ya. Banyak ya. Iya, ada beberapa film-film Hollywood yang cuma pakai VST. Ada yang beneran, ada yang orkestra beneran ada. ya tergantung budget Iya, Tergantung tergantung budget itu. orang AI aja yang baru keluar ini juga ujung-ujungnya budget kalau yang budgetnya kecil pasti pakai AI Makanya budgetnya tools. gede pasti Tapi ada yang gede tapi orang pakai AI. keterlaluan ada yang gede nggak pakai AI lebih jelek daripada pakai AI Ya itu kan. nah jadi Harusnya 6M cuma 10 juta ya turun deh. satu gue Padahal 100 jutanya ke gua tuh bagus banget tuh pasti. Iya sih. Kasih gue 500 lah. ini ngomongin apa sih? Nggak tahu. Oke. merah putih Oh, One for All. One for all. Satu untuk semua. Itu SCTV. TV dong. tapi seru sih ngomongin musik nggak bakal habis guys Betul, karena evolusi musik tuh gue nggak sabar sih makin gila. Tapi gimana ya. jujur loh, zaman sekarang tuh lebih gampang dibandingkan zaman era-era gue pas ngeband loh. Wih jauh. Jauh. Nggak, iya. jauh banget sekarang gini aja Kayak deh misalkan gue mau recording mau recording itu gue pengen ngerekam nih, ini kita harus ke studio dulu, bayar berapa mahal kan tuh. mahal Lo kejauhan sih, lo terlalu tua sih. Gua dari sebelum Covid. Kan gua mulai gini sebelum Covid. Setelah Covid, update-update barunya buset kata gua apaan nih? Kontak udah kontak berapa sekarang? Kontak 8. Kontak 8, gua terakhir kontak 5 anjrit. Lah lu ngapain kontak 8? Siapa aja yang lu kontak? Goblok. Softwarenya udah dari versi 5 ke versi 8 tuh udah kemajuannya udah pesat banget. Terus Studio One 7 nih udah ada AI. Udah ada nah AI. gini pak ya
lo ini kan walaupun lo mulainya tadi lo bilang pandemi, tapi kan lo sebenarnya masih landai. Secara penggunaan software tuh masih ya gitu ya. Gua nih bertahapnya kan skip lama nih. Gue dulu ingat banget pakai audition juga. Tim nasyid gue rekaman. Bukan Tim gara nasyid bubar air. tuh. Makanya lu jadi mandok. Itu tahun 2009. Lebih tua lagi kan. Lebih tua lagi. Iya, lebih tua lagi. Udah tuh kosong gua, nggak pernah lagi nyentuh audition buat namanya musik apa segala macam. Tiba-tiba sekarang bisa rekam kayak begini doang, pakai USB-C ke laptop. Itu kan perbedaannya. Gila ya. Dulu gue nyewa studionya pakai audition. By the way, studio pakai audition dulu. Tapi lu pernah apa? cerita katanya lu pakai piano rekamnya itu. Oh ya pernah. Iya, piano. Rekamnya. Aransemen. Musiknya bukan ininya. Instrumen. Ngerekam instrumennya di piano dulu. Pianonya bisa ngerekam, bisa nge-save. Tapi itu gila sih. Itu piano Yamaha. Yamaha tapi padahal dia oktavnya kecil doh. Nggak full oktav piano. Pianonya sih itu kan. Jangan lebar-lebar, Pak Gunta. Nggak lebar. Si Oktavnya. pemain musik di nasyid gue dulu. Tapi maksudnya itu keyboardnya mantep doh. Bisa rekam di situ. Bisa rekam di situ. Dan Bisa bikin aransemennya di situ. Zzzz. Terus udah gitu audio dari keyboardnya bagus. Bagus, ekspor jadi MIDI. Itu. Ininya loh keyboard apa? zaman dulu tuh bagus-bagus loh. Itu dia. Maksud gue ininya do, speakernya mereka orang punya flat. Oh iya. Itu gue pernah di sini kok. Yamaha Gila apa? kan? Itu Yamaha apa tipenya gitu. gue nggak tahu. Oh harganya 12 juta dia bilang beli pada saat Waktu itu. 2007 tuh. 2007 12 juta gede banget. Mahal anjir. banget. Dong, gila. itu yang paling mahal itu. Mahal. Sekarang Sekarang sih gampang. pakai Suno AI, lah jadi musik. Itu sih. Sarap sih gua. Itu kalau udah dia jadinya sesuai sama tempo segala macam itu udah sih. Suno ngalahin Kalau semua temponya software bener sih. nih. Kalau temponya Kalau temponya bener, bener, kacau gila sih. sih, Itu bakalan terjadi menarik ya. Tapi menurut lu sendiri do, dari pandangan lo yang lo kan si Nando ini kan orkestra asli, bener-bener orkestra. Lo VST juga, orkestra juga asli juga. Karena si Nando ini beneran di jazz juga ada. Nyanyi jazznya bagus seriosa lagi. bisa, Nyanyi nyanyi seriosa bisa. bisa. Secara musisi sendiri nih, menurut lo tuh pandangan lo soal AI itu gimana? Gua pribadi ya. Pribadi nggak apa? Gua pribadi Setuju nggak make- setuju? It's okay. Make AI itu buat ini aja, referensi. Referensi, oke. Kalau buat bikin terus upload langsung aja gitu, Enggak lah. ya, Ya itu bukan bikin ya namanya. terserah lu sih. Iya, terserah terserah. lu. Ada banyak yang bikin, ya mohon Iya. maaf lo bandingin sama musisi asli kan Nggak ada jiwanya. nggak ada jiwanya. Feel-nya Gua nggak ada. setuju sama kata Mas Eka Gustiwana. Itu jadi tools aja buat referensi. Emang jadi tools, exactly. Dan gua rasa mempercepat ide nggak sih? Iya. Mempercepat Lagu ide. gua. Bener. Itu kalau lu mau tahu guys, yang cinta S3 tuh. Gua sama Ami sama Mas Indra dari iTech Live kan. Sampai malam tuh nyari musiknya cereng. Gimana ya? Terus gua tiba-tiba nonton videonya Mas Eka yang dia pakai Suno, terus dia bilang pakai dia pakai pop apa tuh pop. Di videonya kan City pop. City pop. Terus gua kayak City pop. Oh, City pop tuh yang tahun 90-an gini. Gua tulis di Suno. Lagu gua nyanyi kan. Perlu saja bener nyanyi terus City pop musiknya. Itulah yang gua cari selama ini. Maksud gua ide. untuk dapat konsep segitu cepatnya. Berarti sekarang lu pada bikin lagu, ya ampun. Actually itu yang ngomong Mas Eka satu, kedua adalah Mas Indra Aziz. Mas Indra Aziz itu penyanyi kan. Kemarin kan gue sering collab sama beliau kan. Coach lagi malah. Coach dia. Coach vokal. Betul. Kita main D&D kan. Main D&D baru sama dia. Dan dia bikin video, dia 80% video itu dia bilang gue kesel sama AI. Tapi gue harus make. Kalau enggak gue ketinggalan. Dan itu gue setuju. Jadi intinya adalah di sini gue ngomong, orang-orang yang actually punya bakat, semuanya akan setuju bahwa AI itu tools. Betul. Nggak akan bisa menggantikan karya nyata, dia bisa menggantikan man behind the gun-nya bisa. Iya. Menggantikan orangnya, bukannya AI menggantikan orang. Sebenarnya. Menggantikan orangnya pun menurut gua salah. Tapi apa? Mempermudah job dia iya. Karena pasti lu butuh seorang yang untuk ininya dong, untuk ngelakuinnya. Iya. Dan itu harus punya taste untuk ngelakuinnya itu. Jadi Betul. emang ujungnya akan jadi tools lagi. Betul, nggak maksud gue kan banyak kan kemarin kan banyak orang bilang, wah kita takut AI akan menggantikan manusia. Gue bilang nggak bakal. Iya sih. nggak bakal. Nggak bakal. Yang pakai gitu pasti yang benar-benar gua benci AI, gua nggak mau pakai AI. Karena kalau lu pakai AI, apapun, AI gambar apa, gua gambar komik kan. Nanti udah. Sampai sekarang kalau mau tahu ada AI yang bisa bikin komik, Pak. Bikin komiknya. Oh sarap sih. Tapi pas dibaca, ya
Skripnya ya kurang. udah Soulless, gitu, kan, soulless. soulless. Jadi nggak bakal gitu. Terus bang kerjaan gue digantiin ayo apa ini gue mecat gue bego. Mohon maaf, perusahaannya bego karena ujung-ujungnya nanti perusahaan itu akan sadar ujung-ujung butuh orang yang punya taste di bidang itu Betul. yang ngatur AI-nya. Betul, gue setuju. Iya kan? Kalau misalnya lu nge-cut orang itu terus diganti orang lain untuk yang cuma ngurus AI tanda kutip, hancur, nggak ada tesnya. Tapi kalau orang yang mau jago udah gitu pakai tools AI, lu bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat dipercepat. Gue setuju sih, karena kalau teman-teman tahu Suno kan, Suno itu ternyata banyak lagu-lagu prompt orang, hasil prompt orang, dan di situ lu dengerin salah satu yang terbaiknya, yang menurut website Suno yang terbaik nih, jelek. Maksudnya musiknya bagus, secara kalau kita ngomongin apa mixingnya, masteringnya itu jago, tapi ya Allah lirik yang ngaco. Wibunya tuh wibu yang gak jelas gitu loh. Ibaratnya lu kalau dengerin lagu Nube, yo kan ada jiwanya gitu loh. Mungkin ibaratnya lu yang pengen lu ngomong adalah ya itulah bukti bahwa ada orang bisa pakai toolsnya tapi dia taste-nya bukan pemusik. Itu mungkin, bukti kan. bahwa orang yang nge-prompt gak tahu apa-apa soal musik. Itu benar. Gitu loh. Tapi lu bayangin kalau orang yang nge-prompt tahu musik, Nggak bakal dipublis di Suno. Kan bakal Suno kan ada pilihan dipublis. publis kan. Iya. Untuk kemudian ditaruh di halaman Iya, depan kan. bener. Dia malah habis itu dia jadi musik dia. Iya, karena Dan tools. gue boleh jujur ya, Apa? kita aja banyak kerja sama beberapa kan. Gua pun ada beberapa nyadar, oh nih lu pakai Suno. Nggak dirubah. iya. Nggak dirubah. Tapi kan Iya. kalau misalnya itu kan nggak ketahuan, tapi kalau misalnya nggak dirubah, ya ini mah lirik Suno punya, sampai liriknya pun dibikin di Suno kan ketahuan. Gitu. Tapi kalau cuman kayak gue pakai buat inspirasi, gue pakai buat nyari ini kayak gimana sih konsep musiknya, itu akan mempercepat banget guys. Gue sendiri udah nyobain. Sama ini sama kita kan kadang suka nggak bisa ngasih tahu apa yang kita mau sampaikan tuh ke tuh orang. Betul. Nah, itu. Ke band kita misalnya, gue maunya kayak gini nih, kan nggak bisa kan? Ini actually itu kejadian, Nimi kayak gini nih, ya bisa gini. Dan gua bikin lagu untuk filmnya Bang Tara yang apa? Die Out. Bukan dong. Yang mana? Yang kemarin yang sama Waktu. Gua sama Gita bikin kan sama Nando dan tim untuk instrumennya. Waktu itu gue bilang, "Dok, bagus ya, Dok. Instrumennya nih jago nih." Gue bilang Nando sama temennya kan waktu itu. "Bagus nih." Udah upload kan, upload Spotify pada suka. Terus gue iseng kan lagu gue coba masukin ke Suno, suruh cover lagu gue. Anjing bagus banget. Nando kemarin sampai tai ini. Iya, tahu. Sumpah. Suno. Ininya belajar karena kita yang ngerti musik, tapi walaupun nggak 100% bagus. Maksudnya kayak ada nih miss nih, Nah. nih miss. Ya, Tapi nah, itu bisa dibetulin Berarti banget. kesimpulan gue aja yang Itu udah bisa lama dibetulin main banget. AI, gue tuh jadi menyimpulkan AI itu sebenarnya adalah your professor dictionary digital friend. Iya. Oh, banyak tuh. Profesor Dictionary. digital friend. Di mana lu lagi buntu nih? Tanya. Terus udah pasti dia tahu, udah pasti dia langsung tahu pikiran lo, udah gitu deh. Jadi dia tuh bukan musuh lo. Kalau lo masih nganggap musuh, aduh. Dan memang ini harus nah, lu jangan nyamain AI dengan pengguna AI yang ngeselin. Kadang-kadang kan emang ada kan. Banyak. Udah pakai AI, bocil di Twitter gitu kan. Ya lu lama-lama sekolah, gue pakai AI dong. Ya lu ngapain ke trigger lah main kayak begitu. Morong tolol. Iya, karena ngapain bener, gue trigger setuju lo? karena banyak juga pengguna AI di musik itu yang tolol so iye, nggak ngerti apa soal musik, lo tinggal pakai AI nih gue ngepro, ya aduh. Di mana-mana dunia gambar apa segala macam. Ya gue sering bilang sama temen gue nge-trigger. Tapi Ya, banyak nge-trigger sih kayak sekarang. gitu. Banyak tau, banyak. Iya, Ya, apaan? salah satu contohnya aja kayak ada orang ngeliat tutorial cara untuk rekomendasiin buat bisa live streaming nih begini, padahal dia bilang katanya ini gue nggak ngikutin rekomendasinya dari si ini lo software ya lo, ini gue cuman sesuai dengan ini gue settingannya gini-gini, tapi nyebutin salah semua. Tapi di situ ada bacaan recommend by. Jadi ya ngapain lu ngasih tutorial kalau masih ada bacaan recommend nih. Sama dia nggak tahu yang namanya bitrate. Gue pakai bitrate sekian nih. Gue pakai Nggak ngerti speed bitrate. internet Ya ini Allah. sekian nih. Latensinya sekian nih. Gue bilang Itu. karena internet gue di atas dari Berarti 30. sejak awal masuk no. Banyak. Kan AI itu ibaratnya ini jadi ngomongin AI nih endingnya ya. AI itu kan ibaratnya kayak kita yang udah ngerti tambah-tambahan kurang-kurangan kalian bagi-bagian terus pakai kalkulator. Betul. Jangan ke-trigger sama bocil yang nggak ngerti tambah-tambahan kalian dia langsung pakai kalkulator terus dia ngejek pakai sekolah gua kalkulator doang. Ya terus hancurin aja kalkulator dia. Habis itu coba 2 tambah 2 gitu dia. Lah iya kan ibaratnya gitu kan. Ya ngapain ke-trigger maksud gua? Gue setuju sih. Iyalah.
Karena apa namanya? Waktu itu gue pernah bilang kepada teman-teman semua yang seniman, kan followers kita banyak yang gambar yang lumayan oke, ada yang bagus-bagus actually. Oh, iya, gambar, Gue bilang musik. jangan takut-takut Nggak ada yang perlu takutin soalnya. karena itu orang tolol aja. Ibaratnya lu bukan seniman, lu bukan pelukis, lu bukan musisi, dia pakai prom ya cuma asal ngeprom doang AI gitu kan. Dia nggak tahu arah tujuan hidup dia mau kemana, mau gimana. Katakanlah jadinya bagus pun kayak video nih, VO3 kurang bagus apa jadinya. Wah. Tapi lagi-lagi Lagi-lagi. gue setuju sama YouTuber Pix Imperfect yang orang India yang Photoshop tuh. AI itu mesin slot aja. Ya lu ngeprom kalau bagus ya bagus, tapi kalau lagi jelek ya jelek. Betul. Sedangkan kalau lu buat sendiri kan lu tahu nih mau kemana. Betul. Tapi AI kalau lu buat kayak gue kayak mau bikin gini, inspirasi dari lo apa? Dia gitu. Iya bisa kayak gitu. Nah, makanya kalau bagi gue ya friend, Makanya profesor, gua- profesor friend. Makanya gue Bisa buat storyboard. semuanya pada ngomong sekarang kalau bisa harus mempelajari AI dari sekarang, jangan memblokir. Iya. Karena lu inget gak Suno kita dari tahun berapa itu? Suno itu pertama kali dikemukakan di dunia maksud 2 gue. tahun ya. 2023. Pas gua 2 nikah tahun, ya. 2 tahun. Pokoknya gue dengerin lu nih Gem dari Iya, itu bisa Suno. bikin, tapi lu jelek banget. Kurang Kayak jelek, noise bener, gitu kan. bener. Kurang lebih 2 tahun. Lu 2 bayangin tahun. 2 tahun aja udah bisa kayak kemarin, kayak sekarang. apalagi Suno. 2 tahun Itu lagi. gila. 2 tahun lagi gimana? Gila sih. Gitu kan. Google VO, ingat gak kita kemarin yang AI yang ribut-ribut soal apa tuh Ghibli-ish, Iya, Ghibli tanda itu kutip ya. ya, tapi Ghibli tanda kutip gitu kan. Itu Ramadan kemarin. Dan Sekarang udah ada Google VO. Google Fail lebih gila lagi. Nggak Makanya ada yang itu protes. cuma berapa tahun? Karena pada Berapa takut. bulan? Maksud gua. Iya, karena pada takut kalau mau ngancem Google, lah gue pakai Google. Iya. Dan juga satu Iya, hal iya. lagi yang lucu, kalau mau tahu kontroversinya kan, di balik layar kalau mau tahu, kita pun beberapa komunitas juga pada nanya. Padahal Studio Ghibli ini biasanya paling bawel kan si Hayao Miyazaki, kemarin diem. Diem. Kan yang pernyataan itu hoax. Itu hoax anjir. Dianya diem. Ya karena lu ketiknya di Google perusahaan animasi yang udah pakai AI. Gitu, coba baca aja. Ada Toei, Oh, Ghibli. banyak. Oke. Ghibli sih gua nggak baca ya, tapi gua yakin pakai ya pas pakai lah. Kalau di Jepang Toei, apalagi Toei sih, Jepang. Toei sih. Jepang tuh yang udah gua tahu banget. Waduh. Gua tuh dari Mas Irwan sih. Kan dia dulu suka nyupirin orang Jepang tuh. Hardworkingnya udah kayak mesin. Jam 3 dia selesai kerja, mabok-mabokan sampai jam 4. Jam 6 bangun lagi, kerja lagi. Mabuk-mabukannya ada schedule. Gila. schedule cuma Tidur sejam. cuma 2 jam. Itu kalau soal kerja orang Jepang gila. Tapi ya gitu lain. Intinya guys. Jangan-jangan nanti AI yang kayak Suno gitu nanti nextnya ada taste-nya lagi. Itu Kalaupun kalau mau jujur, yang kemarin aja kita buat itu juga ada tesnya. Tapi maksud gua kan dia tetap ada orang ngeprom. Makanya gue bilang kalau ada orang ngeprom terus dia jadiin pun, terus orang gak ada yang tahu itu AI, ya dia bisa ngeprom kayak gitu. Yang kemarin Kasava itu aja yang dicoba tuh. Hmm. Gua kasih dengerin temen gua tuh. Makanya, tapi itu lagu lu kan? Lagu gua, Ya, tapi kan iya, makanya. dibikin lagi lebih wah lagi kan. Iya. Tapi Tapi kan bagus banget ini. Siapa yang bikin? sebenarnya kan tesnya dari lu, bukan dari Suno. bukan dari Suno. Itu maksud gua. Iya. Sunonya Gua sendiri juga mah. waktu itu ya. Iya. Kemarin. Si Nando bikin musik jazz, dikasih ke Suno, Suno, jadi bagus kan? aja, di-improve. Gua sampai Langsung. Anjing lagu gua tapi kan tesnya dari lu, Tapi lu tes ngasih asli. lagunya, Betul, terus tes dia asli. dia profesor, dia kayak guru yang oh nih lu bisa giniin nih, Iya. terus gua kayak oh gas gitu, Iya. Itu dia sedang dilaksanakan. iya gitu mempermudah guys, malah lu wah lu mah harusnya lu bisa bikin ya pasti akan ada yang perfeksionis di semua bidang tuh pasti ada perfeksionis yang gitu pasti ada. Ya kayak John Williams Ya tadi kalau lah. gue gini aja, lo John Williams gue respect. Oh ya respect, saya setuju. Tidak boleh pakai VST segala macam. Tapi dalam hati terdalam, ya lo nggak ngasih makan gue juga sih. Iya. Respect tetap. Respect. Tapi kan nggak ngasih makan Kemampuan aja gue. sih, dan ya kan dan, berarti gitu dan kan. kemampuan dia kan memang bisa. Memang bisa kemampuan dia. Dia bikin ruangan, Pak. Kita ruangannya kan digital. Digital. Gitu. Ibaratnya ada lapisan juga kan gue makanya selalu ngomong kan kalau misalnya ngomongin AI pasti gue ngomong lapisan tuh beda yang make ada lapisan yang udah tinggi level John Williams ada yang kutu kupret di sudut Ciledug yang baru bisa audition masa lu udah suruh rekam di ruangan gede budgetnya belum ada berapa ratus juta buat Ruangannya itu dong. doang. Ini 800 juta ya? nyawa tuh Bukan. Ya kalau bikin lebih kali ya MM-an pasti. iya Bikin. sih Soalnya kan studio sendiri berarti pastilah dia studio udah punya. tuh bukan cuman bangun nih bentuknya kayak gini enggak kan. Kan harus diukur juga pakai orang yang apa? Ngitung akustik.
Ada Soalnya lagi itu tuh profesi tuh, Iya. Jadi penghitung kedengarannya akustik ruangan. nanti gemanya seberapa Iya. gitu ya. Echo, gaung, reverbnya jadi ntar gimana. Gila. Tuh tektokan sama desain interior kalau mau yang lebih bagus, udah tuh. Gitu-gitu kan makanya. Tapi si Pastinya. digital itu yang bikin kayak ada play tadi itu ngambil dari itu juga nggak sih dia? Apa? Ngambil dari hasil dari yang Ada yang sampel, jadi sampel-sampel gitu. sampler gitu. Jadi kayak apa punya, lupa lagi nama bestinya apa. Dia pakai orkestra simfoninya BBC. Oh. Ada Spitfire. Oh. VST itu dia ambil sampel dari ini ya, player-playernya. Kalau nggak salah ya. Jadi apa bunyinya bagus beneran Ya, kayak aslinya. emang yang aslinya. Gila ya. Gitu. Terus ada beberapa tekniknya lah. Terus yang gua kaget tuh pokoknya musik gua itu sih bisa jadi kayak gitu anjir. Yang gua bikin sama lu. Nah, Gua Terus bikin musik. terus juga satu hal yang gue senang dari AI, tambahin lagi tau gak apa? Kita bisa membuka jendela ke anak-anak sekarang yang mungkin belum tahu zaman dulu tuh musiknya apa. Gue aja jadi kemarin tuh baru tahu kalau itu ada istilah city pop lah tahun 90-an dari si Mas Eka itu yang nge-search di Solo. ban ini gua tuh, Eh. ban TA gua kemarin. Oh gitu, Pop, iya. city pop. Tapi bukan Bagus AI. loh. Enggak, Nah, itu gua, kan lo gua asli. nyari Oh, ini. Asli. Ya maksud gue kayak kan zaman sekarang nih yang gue rasain sama kemarin gue ngobrol sama Bapak Ami nih. Iya ya gara-gara kita karaokean kan lagu lama semua tuh. Lagu lama tuh lebih dapet apa ya? Karena orang-orangnya juga yang bikin lirik kan pastinya orang-orang Nggak bisa. belum masa sosmed. Kamu nutup kuping ya? Iblis. Gue digituin soalnya. Nutup kuping lu zaman sekarang bagus-bagus bro lagu. Taunya B banget pas tunjukin anjir kata gua apaan nih. Nggak, Ada- tapi ada yang ada Yang bagus Yang bagus ada, cuman Iya, ditunjukin berkurang. jelek. Dan mohon maaf ya kalau dulu yang bagus semua. Lu mau sebutin segala genre dari band kacrut sampai band terkenal banget. Itu lirik aja. itu mengasih. sempat ada momen di mana kayak setiap bulan tuh pasti ada tahun 90-an sih. Tahun 90-an kalau mau tahu. Dan Indonesia Setiap loh. bulan kan ada hit. Setiap bulan loh. tiap minggu. Tahun 97, 98 Agnes tuh. Monica, Tiap- Titi tiap- DJ, tiap Melly minggu. Guslow. Iya sih. Luar dalam negeri ya. Luar dalam Dua-duanya loh. dua-duanya. Setiap Kalau di bulan dalam ada tuh hit. dulu Agnes Monica, Melly Guslow. Terus ada si siapa bapak Melly Guslow? Melki. Melki. Seriusan? Melki ya benar Melki Melki. Guslow emang. Melki ya. Oh iya bener. Oh iya. Gue Di. ingat kok Medi Renaldi ya. Di. Gue manggilnya Melki. Tapi- Iya. Melki terus ada si Gita Gutawa. Terus kalau Kita banyak tahu dulu kan tuh. bapaknya memang. Bapaknya emang sih. itu. Erwin Gutawa. Iya maksud gue kayak gitu. Sama kayak gitu si kan. ADMS sama itu. Iya. ADMS, si Viera Band atau Band The Virgin. Bagus-bagus lagunya, Pak. Maksudnya enak didengar itu enak gitu loh. Iya. Apanya ya? Ya karena sosialitanya juga udah beda. Bener sih. Oh, Nggak ruang lingkup. Pasti Nggak, ngaruh sama- dong. Sama sekarang juga gue jarang banget lihat kalau zaman era-era tahun-tahun 2000-an kita masih banyak yang orang pada bawa gitar, naik Ngeband motor, ngeband ya. Sekarang Ya kayak- mungkin karena pada di rumah, Mi. Sekarang bar udah di rumah, Mi. Studio di Maksudnya rumah. Enggak, tapi kan maksud Iya. gua kayak ngumpul gitu di satu tempat itu udah langka banget sih kalau sekarang. Bisa jadi daerah kota doang deh. Jadi daerah kota tuh kayaknya orang udah pada ngerti software, pada di rumah sendiri. Soalnya gue liat di YouTube, lu ketik aja band-band masih pada ngeband. Oh masih. Di Tapi daerah-daerah gitu. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya lu kayak ke Bali deh. Kapan ntar gua ajak ke Bali. Bali tuh masih pada ngumpul. Ngumpul, Tampil ngeband. tiap sore di restoran. Kalau di Jakarta banyak band-band reguler gitu. Band-band reguler Band ada. reguler. Tapi maksudnya si Ami, gue ngerti sih maksudnya. Nggak sebanyak yang dulu. Iya sih, Nggak sebanyak- iya sih. makanya Nggak sebanyak mungkin yang dari- dulu, iya. Dari lagu-lagu sekarang jarang yang kayak Iya. Banyak yang ngeliat dimonopoli soalnya. Kalau Oh, menurut gua gitu ya. ngaruh ke ini juga sih, lagi-lagi ke ya salah gua juga sih. Kebanyakan main game. Jadinya mempengaruhi orang main game. Lu bayangin zaman dulu SMA, pemandangannya tuh emang main gitar di kelas kan. Iya, Sekarang kan iya. Mobile Legend. Iya, Rank bener, berapa bener. lu? Iya Iya, sih. makanya kan sekarang lebih banyak orang milih pemain pro player. Ditanya aja, bocil mau jadi apa? YouTuber. Ya Allah. Itu gara-gara Bukan- Eno, kalau itu gara-gara Eno ngajarin orang jadi YouTuber kan Eno. No emang nih. 2015. Undanglah Iya, Pak nih. Arts. belakang. Jadi YouTube Gitu. ambassador. Itu pesan. Itu pembesar kan dulu Eno, gue, sama siapa lagi waktu itu ya? Usama. Usama. Edo. Edo. Sama Edo. Emang ada Eno waktu itu? Eno malah belum ada. Waktu itu masih Belum, gimana? belum ada. Masih gua. Sebelum, gitu. sebelum. Habis itu gantian kan, generasi berikutnya baru Eno. Eno, Kevin, Luis. Regi.
Ada Regi itu. Miao Auk juga Regi, sempet. ya. Aras Arab yang keduanya tuh. Tapi iya sih itulah ya musik ya. Nggak habis sih kalau ngomongin musik bisa 200 jam. Iya. Tapi seru-serunya ngomongin musik. Tapi gue bersyukur juga sama ada Spotify. Ya. Betul. Karena Spotify tuh lagu-lagu lama ada di situ semua. Ada bersyukur dan nggak bersyukur kan lo? Karena kalau nggak bersyukurnya, kan ingat gak zaman dulu lo? Sharing MP3. Oh, dulu haram. for share. For share. For share adalah kunci. Stafa band apa tuh? Nggak tahu kan Staffa Band. Pernah nggak tahu Staffa Band? Nggak tahu. Staffa Band tempat download. Tempat download juga. nah, Selain gua taunya for share. selain for share ada juga Staffa Band. Staffa Band itu buat tempat download lagu-lagu yang Indonesia. gitu. Astaga, dasar Apa pembajakan. nama ininya Win apa? Yang buat Winamp. Oh, Winamp. Winamp. Iya, itu tuh. Win M. Layarnya. Ininya apa? Desktop speakernya ya Allah, Bada. yang punyanya ini si Bada bener. Yang karena kalau lagi bagus-bagus, kalau sember, makanya gue bilang, kok ini nggak konsisten speakernya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang sember. Tapi Winamp dulu so iye juga loh dulu software-nya. Ada EQ-nya. Iya, bisa iya, dinaik-naikin. Gua kan nggak tuh paham gila ya loh. apa nih gunanya. Iya, gue juga dulu nggak tahu. Tapi suara jadi berubah kayak agak ngebas, agak Iya. cempreng. Terus juga tapi ya. Ada orang dulu jualan preset. Mau tahu nggak Winamp biar bagus caranya? Sini goceng, diaturin. Tapi gitu-gitu, walaupun tuh era MP3 kesana kayak tanda kutip era bajakan. Tapi kan sebenarnya MP3 itu di-convert dari CD kan. Dulu CD kita beli, kita punya apa? Iya. Oh, Sekarang punya. Spot TV kita langganan. Oh. Lama. Iya. Nggak ada Kaset fisiknya, dulu, nggak ada kaset, fisik. kaset pita. Kaset Gua punya pita, lagi. CD. Itu Gua dulu sebagus Walkman Gua kan. agak nyesel tau. Kan Apa? dulu gue punya banyak ya itu ya kaset CD original tuh. Sekarang nggak tahu pada kemana. Lu kasih kalau gua kasihin ke tukang kan pas lagi renovasi. Nah, iya Michael Jackson lengkap semua. Aduh. Yang kaset pita sih. Kayaknya kalau pita. ada Udah gitu kaset Jadi pita, lu tau nggak? koleksi. Kaset Hitam apa Metallica gua gini puter-puter pakai pensil. original lagi. Kayak pensil bener, rewind manual. Iya. Itu pakai jari. Sampai sakit loh. Sakit loh. Ke jari. Sama pernah ngerekam nggak di tape? Pernah nggak? sering gua, sering. Lu tau nggak guys? Ada yang Awal mula tag bass dari mana? Radio Tara. Pakai ini Radio Tara. Radio Tara, rekam-rekam sama Gema, gue dengerin ke Mahendra dulu. Ke tim nasyid gue ngakak sampai pengen pipis deh. Ya Allah, ini lu ngerekam di mana? Gue rekam di situ. Ngabanyol sama dia nih nggak jelas. Oh, pakai radio. Iya, pakai itu tab yang Oh, yang segini. Tape Oh, yang iya. Terus ini. colok, terus Tape bisa yang rekam. kosong. Ya Allah. Kalau gua enggak, kalau gua tiap ada radio lo ngeplay lagu apa itu favorit langsung siap-siap gua standby buat ngerekam. Oh iya bisa. Tapi buat didengar sendiri. Oh, iya. Zaman dulu. Lo tahu nggak VCD player kita dulu bisa kaset juga kan? Kaset ori, kaset kosong. Duplikat. Bikin ini sendiri, apa? Kompilasi lagu, rekam. Oh, di play tapi di play sendiri bukan buat disebar. Karena makna Tapi dari play sendiri. makna dari pembajakan itu kan sebenarnya lu jual ke orang. Jual ke orang. Makna dari pembajakan. Kalau buat itu. sendiri-sendiri mah apa? Bodoh ya, khusus ke gua. Dulu kan makanya ada istilah kita pasti punya kompilasi sendiri yaitu kaset lagu yang enaknya direkam. Disebutnya mixtape. Mixtape Dulu hadiah buat ke pacar tuh dulu. buat ke mixtape. pacar. Terus dulu ada kasetnya RW namanya. Rewrite. Jadi kaset pitanya itu lu bisa rewrite sampai tapi 3 kali jelek banget. Iya udah hancur. Udah hancur. Rewrite dulu ya Allah. Itu ada kan gua sampai tahu tuh. Kasetnya kan gua juga sama dia selalu beli yang mahal. Iya mahal. Yang kalau di berkali-kali di rewrite tetap bagus. Ya Allah. Pitanya pita Gua apa itu? kangen. Anjir. Tapi Langsung Walkman, SMA lo. Walkman udah pada hilang lo ya. Wah, hilang cuy. Walkman. Udah gitu lu kalau mau tahu yang CD Man yang dibeliin mama tuh kan kesenggol dikit restart lagunya. Wow. Sedang Disman. gue dismenan yang versi cincau ce gitu Iya, kan. yang gocap. Sementara temen gue Walkman beneran kan CD Man. Bener. Mau digini-giniin juga bodo amat. Gini-giniin. Kita tidak mampu beli Sony, dia belinya Sony. Gue malah sound-sound lo ya gue. Iya anjir. Aduh. Dulu Disman tuh lu gerak dikit beng mati. Restart dari nol lagi lagunya. Padahal udah lagu ke-9 tuh. Ada yang, lu tau gak dulu MP3 yang bajakan yang kumpulan lagu sampai 100 lagu kan? Udah lagu ke 100 semuanya goyang dikit, ya balik. Terus harus next sampai tek 100 kali. Bego tuh. Anjir, zaman dulu. Baterai udah keburu habis. Sekarang tinggal Spotify, tinggal searching. Anjir. Gila ya. Tapi gue mendingan era dulu sih, maksudnya gue bisa tahu nih kualitasnya, berapa megabyte. Tapi kalau mau jujur ya, sempat ada era ya setelah CD Man yang era surga bagi kita ya. Para dulu yang masih bajakan ya. Era HP lah.
taruh di HP sebagai MP3. Oh iya. Oh iya. MP3 bajakan BlackBerry, Forsyth BlackBerry. Dari Forsyth. Nokia Express musik. Iya. Iya. Dulu kan yang pas gue tahu BBM lu lagi nyetel bokep kan karena lu BBM-nya kan No playing. no playing-nya di on sama dia si bego. Dia Ami Mi. Habis baca surat Al-Kahfi, habis itu berikutnya anjing bokep. Ini yang di dalam surat Al-Kahfinya ini Agak kontras ya. Iya. Aduh. Raja Jahanamnya nih. Gue lupa matiin sedang mendengarkan. Tahu alay bet. Gila ya. Aduh. Masa-masa itu. Tapi itulah ya. Sampai masuk film loh. Transformer kan sampai dilawakin kan. Wah, apa lu nangkap gua karena download MP3? Who doesn't? Yang dia Transformer 1 yang yang pas ketangkep tuh. Oh iya. Ya, emang oke. semua orang. Si negronya ya. Iya, dulu kan mau share MP3 malah ada dari HP ke HP. Share MP3. Share. Iya. Itu gila sih. Itu zaman-zaman era Bluetooth. Iya, Bluetooth hadir, Awal-awal. Bluetooth hadir ke Tapi HP. tahu nggak efeknya apa sebenarnya kalau dipikir-pikir loh? Karena pemusik itu nggak bisa, ya nggak tahu ya penghasilan dari itu juga pasti banyak kaset CD kalau penggemar pasti tetap beli ya. Tapi kan pembajakan marak. Jadinya mereka sering manggung, jadi kita pun Ikut nonton banyak live orang show. ngeband, banyak show itu sering banget loh. Sekarang kan show jarang-jarang. Mereka kayaknya dari situ Spot sekarang. TV sekarang udah dapat duit dari Spot TV, YouTube, Nah, Vevo. sekarang show ada banyak, tapi Jarang, pada Pak. pada ngeluarin HP. Kalau dulu kan kita kan, iya. ini beda banget dengerin di headset sama langsung kan gitu kan. Iya benar. Gue kalau misalnya acara kayak gitu, kalau nonton konser gue jarang Rekam. rekam tuh kayak, oh lagu kesukaan gue nih gue rekam, tapi nggak sampai habis. Kayak buat story posting aja. story, Gitu. iya, Set iya, habis itu iya. gue nikmatin, gue teriak-teriak. Emang Itu itu sih serunya benar sih, bro, seru. serunya di situ. Karena kan beda dengerin langsung kan. Iya, Iya. itu yang sampai ada yang mosing-mosing sampai rusuh kan zaman yang nggak Iya. megang itu, nggak megang handphone. Itu gue ingat banget tuh yang Westlife yang rusuh. WhatsApp rusuh. Yang apa tuh? Yang sampai dia nggak mau di Indonesia, Sempat kan? yang sampai nggak mau Sempet udah lah kita rusuh. nggak mau ini. Yang katanya. pas gue kelas 5 SD. Gue ingat banget gue kelas 5 SD. Tell me why. itu Backstreet. Backstreet Boys. Lo barusan kayak ngomong Star Trek adalah Star Wars. Backstreet Boys adalah Westlife. Lo gak bisa men. Iya. Bener juga. Backstreet Boys dan Westlife tuh clash. Gitu anjir fans-fansnya. Aduh, masa dulu. Indah, tapi memang itu lo Indah, ngomongin ya. audio ya. Maksudnya tapi bayangin kita nggak ada yang kepikiran. Tapi maksudnya inti gini, nggak ada yang kepikiran. Gua sekarang kecemplung ke dunia itu sampai ngerti, oh ini namanya mixing. Kuliah kagak, sekolah kagak. Akhirnya tapi gua ngerti, oh maksudnya mixing tuh begini, ini begini. Berarti itu bukti juga gak sih? Bahwa sekarang tuh software makin mudah. Ya, iya sih. Makin mudah. Sekarang anak-anak bisa main visual effects. Yang mundur 15 tahun yang lalu, visual effects itu kan ayolah hanya pro-pro yang punya PC rakitan tertentu. Ibaratnya kalau zaman dulu, zaman sekarang ya Allah. Ya makanya device sekarang lebih banyak bisa diakses, lebih mudah. Apalagi ntar zaman AI nih. Makanya gue bilang yang nanti ditakutin bukan AI-nya, otaknya orang. Kalau otaknya semakin kreatif, ya toolsnya udah sama semua, udah nggak ada batasan lagi. Itulah yang otaknya mandek ya. Ya, itu yang terjadi. AI malah buat bokep. Lah iya kan, tergantung dari otak si prompternya. Betul. Gue follow lagi. Hah? Oke. Siapa Emang ada? Nggak, karena gini, kalau AI mau bokep, itu lo AI-nya harus yang install sendiri di PC. Oke. Tahu bang? Kok tahu? Oh, tahu ya. Gimana tadi maksudnya? Karena kan semua yang itu kan disensor. Nah, gue nggak ngerti loh, maksud gue kayak anjing lah. Maksudnya Disney. Gue tau dari Kiki. 3D model Disney kan apa gitu kan, itu kan classified dong. 3D model Disney itu Oh, lu classified. pasti ngeliat dari Civit AI ya? Itu kan yang buat download itu apa semua sih tuh. VTA apa? Oke guys, jadi kita udah lama. Kita udah cukup lama ya. Tapi cuma maksudnya ngasih tau lagi-lagi ya, musik. maksudnya balik lagi itulah semakin kita nggak tahu AI, semakin malah orang jahat atau orang gila yang nguasain AI, kita kalah sama mereka. Betul. Dan juga sekarang tuh banyak yang apa-apa, gue AI, padahal kita yang pakai AI tahu itu bukan AI, itu asli. Iya. Nah jadinya banyak fitnah. Kayak Betul. kemarin yang demo-demo itu kan. Itu tolol sih. Kita bisa bedain mana yang AI, mana yang bukan. Demo emang ada apa? Yang kemarin, yang ibu-ibu kan dibilang, oh ini Yang AI. Taunya ibu-ibu yang bukan. Bukan. Itu mah asli. Itu nggak jelas Metadata banget dibilang aja. AI. Enggak, itu asli. Maksudnya kan Mohon orang-orang maaf, pada sebagai bilang, pengguna AI, belum nyampe AI level ke situ kok. makanya. Itu mah gila kalau. Makanya maksud gua kan banyak orang yang bilang, oh iya nih Karena AI, apa nih kayak AI. Tapi susah juga sih. Mak gue juga nunjukin, mak gue kan nunjukin video, tuh lihat ularnya gede banget. Mah lo mau itu AI mah gitu. gue boleh jujur, gue kan gabung di
Facebook tuh tujuannya kan nyari tahu tentang kalau ada perubahan algoritma YouTube. Jadi grupnya namanya tuh kalau nggak salah tuh YouTuber Indonesia tuh apalah. Kan ngebahas juga ya ada YouTuber AI kan. Ya, itu nyaranin memang. Jadi memang targetnya itu ya 40 tahun ke atas buat yang kayak gitu-gitu. Yang ada bayi, kecemplung ke buaya. Wah, ini diselamatin sama kucing. Ada yang komen, ini bener nggak? Pas fotonya udah tua, iya. Iya, udah jelas. Ya emang buat penonton itu. Kalau kita mah ya elah ya ampun. Tapi emang bener sih. Rata-rata orang-orang yang tahu itu Diselamatin AI sama apa bukan kucing. tuh yang seumuran kita. Seumuran kita lebih tua dikit lah, ada lah. Tapi yang Iya. lo kan tuanya banyak. Gua nggak termasuk, berarti gua gampang ngerti Ada. AI dong. Tapi kangennya era-era musik zaman dulu. Ya sekarang sih lebih variatifnya lebih banyak jadinya kalau sekarang. Secara variatif ya. Betul. Iya nggak sih? Dan acaranya sebenarnya juga jauh lebih banyak. Tapi bahasa gue terpretel jadi kecil-kecil juga banyak. Kalau dulu tuh kayaknya kalau ini selalu acara gede hit gitu lah. Kalau sekarang tuh, ya nggak sih? Kayak acara-acara kecil banyak loh. Banyak. Kayak misalnya di mana, kemarin gua ke Bandung, situ lagi, di sini lagi itu, lagi manggung. Dan itu karena sosmed Sepupu-sepupu juga kita jadinya. kan. Dan itu juga karena salah Sosmed, satu bener. ininya fungsi dari sosmed juga zaman Iya, sekarang. dulu aja itu dia makanya Kak Safa sampai harus di KFC ada acara itu tuh mau nggak buat promosiin lagu sendiri berarti kan kesono kan perlu ongkos perlu apa segala macam sekarang kan sosial media lebih gampang lagi buat tinggal kita taruh aja di mana misalkan yang di mau, Instagram ini kita, apa segala undang macam. kita, bukan gitu ya. kayak misalkan promosiin lagu dengan di sosial media kan Oh, nggak lebih harus lo gampang. ke KFC Nggak harus, gitu, nggak harus maksudnya. keluar kesana kemari Iya. Udah gitu nyari duitnya pun bisa dari sosmed doang lagi. iya makanya Kayak Spotify gitu kalau di luar negeri kan bisa berbayar tuh. Berarti udah Di Indonesia naro gua juga. juga berbayar. Caranya? Hah? Di Spotify? Masukin ke Spotify aja. Gua Maksudnya udah. masukin ke salah satu agregator. Oh, nggak tahu. Dapat duit dari Spotify gue belum. Belum. Ajarin lah. Emang harus ini sih. Harus nyampe apa? Ya ntar gue kasih tahu deh. Oke, Oke. siap. Soalnya, tapi apakah di Indonesia sebenarnya udah bisa maksudnya? Bisa. Oh, gue baru tahu. Spotify bisa. Kalau gue masukin ke Spotify udah. Banyak juga kok yang musisi-musisi itu kan dapat duitnya dari mana? Masa dari label enggak? Oh, dari Spotify ya. Spotify rata-rata sekarang. Boleh. Boleh. Boleh banget tuh. Oke guys, cukup lama kita ngalor ngidul seputar musik, Dua tapi jam, intinya anjir. 2 jam loh hampir. Tapi intinya sih sebenarnya tentang ya obrolan musik ya. Iya. Jadi mengenang masa lalu, ngobrol sedikit tentang bagaimana pemula tadi nih kita bisa Ya kita bakal Studio 17 nih. Yuk, Studio 7 yuk. Menarik sih. Bagi Tadi- 3. kenapa nggak bagi 4? Kan ini 4 orang. Oh iya ya. nah, aku gratis boleh tidak Tapi gajinya dipotong. itu tai Nggak usah deh. Mau promo dong, mau promo. Oh, ini belum promo. Belum promo Nando. Silakan apa yang mau dipromokan, Pak? Enggak ada deh. Ya, perlu sosial media gua aja. sosial Oh media. iya. Oh, iya. Sosmednya di mana kalau ingin mensubscribe Boleh. Bapak Nando? Boleh subscribe ke channel gua Fernando Postino. Ada di description juga. Di deskripsi dan juga di mungkin sini editor kalau rajin. Kalau nggak rajin, oh gila. Nah, sama sosmed yang lain Fernando FS Tino. Nando, Tapi Nando ini juga dia buka ini, dia kan di gereja kan nyanyi-nyanyi juga. Waduh. Maksudnya kalau lu ada orang Ketahuan dong manggil, gua kalau gua Kristen. ya emang kenapa? Li, Tadi nggak kan apa-apa. lu udah cerita, nyak lo penyanyi gereja. Bener juga ya. Iya, tapi nggak apa-apa ada bagusnya juga lu ngomong gitu daripada Oh, bang iya. agama lu apa bang Oh iya bener. Iya, Kayak kayak gua. Jedi, may the force be with you. Gua tahun 2017 setiap SMS, email, Bang agama apa bang? Bang, astagfirullahaladzim. Ini itu YouTuber zaman dulu lah sering bertanya Iya, seperti itu. bener. Iya. Tadi apa? Ya lu mau ngundang apa lu kalau misalnya Oh mau iya, ngundang, kali. siapa tahu kan ada penonton. Oh, kalau yang- misalnya apa ngundang? Misalnya kayak Lu nyanyi siapa di tahu lu gereja juga nggak? Oh. nggak atau Enggak, kalau gereja sih enggak yang sampai harus diundang-undang. pakai lu sebagai mixer misalnya gitu. atau ada yang mau nyewa jasa lu kan? Iya, nyewa itu jasa ya. kalau mau Merek pakai banget bahasa jasa gua gua. pakai. Jasa, iya. Iya. bener Jasa ya? apa? Bisa Dipakai. nge-mix juga. jasa video call Oh. kalau malam Kok video call? Jasa apa sih? Itu telepon jorok. Kelihatan ya. Kalau Emang mau sebelum make- sebelum Kalau ngeband ma- kelihatan ngapain. Ya kalau pakai. Kalau mau pakai jasa gua boleh hubungi gua aja langsung. Yang mau DM. mixing, mastering ya. Mixing, mastering, bikin lagu. Gas. Guys. Gue juga kemarin bikin lagu sama Nando soalnya di channel gue kan kemarin. Ya, yang betul. Tanah Nanti. Air. Siapa Gue bisa tahu. jadi duluan sih, kayaknya Bisa upload jadi. sih. Gitu. Oke lah.
Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Langsung nyanyi lah. Lanjut. Tadi apa? Spotify gitu.